sama ahli Taurat, orang Farisi, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, kepada orang Farisi dan ahli Taurat, "Angkatan jahat ini," kata Yesus, "dan angkatan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, ini adalah tanda 3 hari 3 malam. Ini adalah tanda Yesus untuk angkatan jahat dan juga angkatan yang tidak setia. Ada kemudian keadaan di mana tanda ini masih dilanggengkan oleh orang Kristen. Dengan kata lain, Kristenlah yang melanjutkan angkatan jahat dan angkatan tidak setia itu. Karena ini adalah tanda untuk angkatan jahat dan untuk angkatan yang tidak setia. Tapi Kristen sadar tidak itu bahwa ini adalah tanda untuk angkatan jahat? Ya, kalau saya sih nggak merasa ya, karena ini kan jawaban buat orang Yahudi, bukan buat orang Kristen. Lalu pengajaran Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga itu dari mana? Dari orang Batak atau dari orang Yahudi? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tanda ini tanda untuk angkatan siapa? Ya orang-orang Yahudi, Angkatan untuk apa? ya angkatan orang-orang jahat. Orang jahat. Kita tepuk tangan untuk itu. Tidak diberikan sebuah tanda kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sekarang Anda merasa enggak bahwa tanda Yunus ini juga melekat pada Kristen? Enggak. Lalu yang bangkit pada hari ketiga yang dijadikan sebagai simbol kekristenan itu apa? Ya karena memang dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga kan begitu. Itu tanda Yunus atau bukan? Oh, bukan karena Yunus. Yunus sebagai tanda, sebagai nubuatan. saya ulang lagi. Ini karena tanda Yunus atau bukan? Iya. Oke, berarti Kristen adalah angkatan? Nah, itu kan kata-kata ini yang tadi jadi ayat yang kan orang Yahudi yang bertanya, kan bukan orang Kristen yang bertanya di ayat itu. Betul. Yang mengaku sebagai orang Farisi di dalam Filipi 3 itu siapa? Paulus kayaknya. Paulus. Yang mengaku sebagai tokoh dari Kristen dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 itu siapa? Kayaknya Paulus botak. Paulus botak. Lalu siapa yang kemudian mengaku sebagai rasul untuk non-Yahudi? Kalau itu bukan pengakuan Paulus, itu pengakuan jemaah zaman itu. Di dalam Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari dalam rahim ibu. Di dalam Galatia 2 nomor 8, aku dipilih untuk non-Yahudi. Di dalam Galatia 1 nomor 15, aku dipilih jadi rasul untuk non-Yahudi. Aku Paulus. Maka suratku 14 kitab itu untuk non-Yahudi. Pertanyaannya, kalau angkatan jahat ini yang disadur kemudian oleh orang Farisi Paulus, maka dia menjual tanda untuk angkatan jahat ini kepada orang non-Yahudi. Laku ndak ajaran itu? Ya gimana ya, kalau mau dibilang, kalau ada sih yang beberapa yang saya tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan Paulus sih. Iya, menurut gini Bang, laku ndak angkatan jahat ini setelah Paulus jual ke non-Yahudi? Ya laku lah. Laku, alhamdulillah. Setelah laku, berkongkollah orang kemudian membuat sebuah kelompok. Apa nama kelompok itu? Di Antioquia pertama kali disebutkan. Ya, jemaat mula-mula ya. Iya, jadi kita sepakat bahwa Kristen adalah pelanjut angkatan jahat.
Makanya Yahudi hari ini sudah 2000 tahun tidak pernah kompak dengan Kristen. Kenapa? Karena angkatan jahat ini, kata Yesus, adalah angkatan yang tidak setia. Nah, coba kita tanya saudara-saudara kita Kristen, mereka mengaku sebagai orang ajaran mereka dari Yahudi, mereka membawa Yahudi, mereka mengagung-agungkan Yahudi, tapi mereka tak setia kepada Taurat. Itu pasti tuh. Kristen mengaku bahkan membawa kitab Tanak terjemahan dalam Septuaginta di dalam kitab Perjanjian Baru ditumpuk menjadi satu bundal dengan Perjanjian Lama. Tapi mereka tidak setia dengan isi kitab itu. Inilah yang dimaksud. Angkatan jahat dan angkatan yang tidak setia ini menuntut satu tanda. Tapi tidak ada tanda sama sekali buat mereka selain tanda tiga hari 3 malam ini. Maka siapa yang mengimani dalam keagamaannya tentang Yesus bangkit pada hari ketiga, mereka adalah golongan tanda jahat. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Mungkin bisa di noise-kan dulu, di mute dulu, Ukhti Nora. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Karena Yudas juga adalah anak manusia, Yesus juga anak manusia. Maka bisa jadi yang bangkit pada hari ketiga itu adalah Yudas. Itu bisa aja terjadi. Karena ini poinnya adalah tanda Yunus. Tanda Yesus anak manusia bangkit pada hari ketiga itu adalah tanda yang spesial untuk angkatan jahat. Angkatan jahat, apa maksud angkatan jahat? Bisa kita lihat dalam Matius 7 nomor 23. Angkatan jahat adalah orang-orang yang akan diusir oleh Yesus. Dan memang betul, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, orang-orang Kristen lah yang kemudian memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus. Curang, Oten curang. Jangan main lapor-lapor. Mending kalian laporkan aku deh. Laporkan ke aku ke kantorku Ayo, kalau enggak laporkan aku ke kantor lurah. Yaitu laporkan aku kalau kalian tidak mampu melawan aku. Ayo laporkan aku ke RT. Diam kau Erik, bukan kau aku bilang. Yang lapor-lapor ini aku bilang. Ayo, kalau enggak kalian laporkan aku. Diam kau Erik, bukan kau. Laporkan aku ke kantor lurah bahwa kalian tidak mampu melupakan aku, Cie. Hesti, kok bisa mute kan Hesti? Kok bisa mute bisa, kan? tapi bukan bisa, tapi kau juga ngapa pula kau buka mute kau? Enggak, demi Allah aku tadi tidak buka. Enggak tahu aku. Ya udah aku mute ya. Kalau nanti tiba-tiba apa, mute kan aja. Iya, mute kau. Ya. Kenapa aku dibesarkan? Ini Bang Juma. Ini Bang Juma, sabar keren. Teman-teman di follow akun saya ini, dilapor lagi baru juga sehari. Salah betul Bang. Baru sehari bangkit, mati lagi dia. Angkatan jahat nanti bangkit pada hari ketiga. Jadi gitu Bung. Anda coba lihat di dalam peneguhan Yesus di dalam Matius 7 itu. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Ini angkatan jahat, pekerjaan angkatan jahat ini. Yang dimaksud serigala di sini adalah angkatan jahat yang mengajarkan Yesus bangkit pada hari ketiga lalu dia menjadi Tuhan. Maka dari buahnya nampak di situ kata Yesus, memanggil aku Tuhan, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah kemudian aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian adalah pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan pembuat kejahatan? Karena memang angkatan jahat. Matius 13 nomor 50, angkatan jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah inilah yang perlu sahabat saya pahami dengan baik. Kenapa? Al-Quran itu datang menguli apa yang pernah terjadi pada keturunan Adam. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam
khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kalau Al-Quran mengatakan mereka itu adalah angkatan sejahat-jahatnya makhluk, itu Al-Quran. Yesus mengatakan mereka ini adalah angkatan jahat, Al-Quran juga mengatakan begitu. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk. Sinkron. Nah sekarang kita netral deh, netral kita, jangan Islam jangan Kristen. Kita ambil Matius 12 yang tadi, angkatan jahat dan orang yang tidak setia menjadikan tanda Yunus sebagai simbol keagamaan. Agama apakah itu? Pagan. Ini yang tidak disadari oleh teman-teman Kristen. Tidak disadari. Bahkan kalau kita tanya, apakah betul Al-Quran yang mengatakan bahwasanya yang mengatakan bahwasanya ketika mereka kamu tanya, kenapa kalian menyembah Yesus? Apa jawaban mereka? Ya kami mengikuti nenek moyang kami. Apakah itu betul? Sekarang kalau kita tanya teman-teman Kristen yang paling tinggi ilmunya dalam ilmu kekristenan, tanya, saudaraku, kamu menyembah Yesus itu ajaran siapa? Karena Al-Quran mengatakan wa iza qila lahumut tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'kiluna say'a wa la yahtadun. Sesungguhnya kami itu menyembah Yesus, menyembah apa yang kami sembah itu bukan karena mengikuti yang kami sembah, tetapi karena kami mengikuti nenek moyang kami. Ini Al-Quran. Nah, coba kita buktikan kebenaran Al-Quran. Panggil Kristen yang memahami tentang ilmu kekristenan. Saudara menyembah Yesus itu karena ikut Yesus atau karena ikut nenek moyang? Karena kalau Yesus diikutin, nyembahnya kepada hakikat yang tak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Nenek moyang. Jelas itu. Nenek moyang. Al-Quran tidak pernah salah. Makanya nyembah Yesus itu adalah sembahan tanda Yunus, angkatan jahat. Matius 7 angkatan jahat dilemparkan ke neraka. Al-Quran juga mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Ternyata cek per cek, orang menjadi Kristen bukan karena orang Yahudi yang datang ke Nusantara ngajarin Kristen, tapi dari Barat, Portugis, Jerman, Belanda. Kenapa bukan orang-orang Yahudi? Kok bukan orang Yahudi yang ngajarkan Kristen? Kalau Kristen ini agama yang benar-benar berasal dari para nabi, kenapa bukan orang Yahudi yang ngajar? Minimal keturunan daripada Yehuda atau Nat atau Dan atau Benyamin atau siapa? Kok nggak ada dari mereka yang ngajarin itu? Kok dari Barat semuanya? Ada nggak saudara-saudara yang bisa menjelaskan ini? Silakan. Karen, silakan tanggapin pernyataan Bang Juma. Kayaknya si Karen terkesima dia dengan pernyataan Bang Juma. Aduh, aku gak bisa bantah. Ya, halo. Selamat siang Bang Juma. Siang, Bung. Iya. Keren penjelasan Anda. Lompat sana lompat sini itu. Ya. Ya, silakan Anda susun kerangkanya kalau terpisah penjelasan saya. Silakan. Ya, saya masuk di tengah tadi ya. Mungkin tidak bisa menginikan semua, tapi yang bagian awal saja. Begini, mengenai Matius pasal yang ke-7 ayat 21 tadi ya, yang suka dikutip kawan-kawan, seolah-olah itu merupakan penolakan Yesus terhadap memanggil dia Tuhan. Sebenarnya kalau dibaca seluruh konteks itu tidaklah bermaksud demikian, tetapi yang dimaksudkan Yesus, baca aja ayat 21 lanjut, justru yang dimaksudkan Yesus bukan yang berseru-seru kepada dia ya yang menjadi masalahnya, atau begini, karena orang menyebut dia Tuhan itu dibawa nanti kepada siksaan. Bukan ya, justru ketidakkonsistenan yang dimaksudkanlah di sana. Jadi gini, orang panggil dia Tuhan, tetapi perilakunya, perbuatannya tak mencerminkan itu, tetapi tidak mau menyangkali bahwa dia disebut Tuhan. Boleh dibaca baik-baik. Baca aja baik-baik konteks itu. Saya mendengar bolak-balik
mengutip ayat itu. Yesus menerima penyebutan Tuhan atau kuria-kuria terhadap dia, tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika menyebut dia Tuhan-Tuhan, tapi di sisi yang lain secara bersamaan mereka juga adalah pelaku-pelaku kejahatan. Itulah yang ditolak dan itulah yang akan masuk ke siksaan. Itu saja. Oke. Oke, baik. Jadi gini, saudara, ada dua kelompok di tengah-tengah pengajaran Yesus. Dua kelompok ini adalah domba dan serigala. Dua-duanya memanggil Tuhan. Tak ada pernah kita mendengarkan Yesus itu dipanggil dewa, Yesus itu dipanggil Theos. Sekarang permasalahannya adalah ada di puncak penekanan Yesus kecuali mereka yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Di data nomor 21 yang Anda barusan bawa. Bukan setiap orang yang menyeru kepadaku kurios, Tuan, guru, junjungan, gembala, pembimbing, konselor, konsiling. Ya, bukan. Akan masuk ke dalam surga. Melainkan. Jadi ada dua tuh. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah sekarang yang melakukan kehendak Bapa di Kristen itu yang mana? Menyembah Yesus itu kehendak Bapa rupanya. Ibadah Minggu itu kehendak Bapa rupanya. Tidak bersunat itu kehendak Bapa rupanya. Makan babi itu kehendak Bapa rupanya. Bukan. Oleh karena itulah kemudian tidak ada pembenaran yang bisa kemudian duduk sebagai kebenaran absolut ketika ini yang Anda jadikan sebagai dasar pijakan. Oh tidak, Bang Suma, tidak semua orang yang memanggil Yesus Tuhan itu masuk ke dalam neraka, tapi ada juga yang memanggil Yesus Tuhan yang masuk ke surga. Siapa mereka? Kristen. Oh ya? Masa sih? Iya, kenapa? Ya karena kami orang benar. Tunggu dulu. Yesus sendiri mengatakan kecuali mereka yang melakukan kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Bapa. Kehendak Bapa hari Sabat. Kehendak Bapa jangan ada Tuhan lain. Kehendak Bapa kemudian harus di sinagoge. Kehendak Bapa jangan makan babi. Kehendak Bapa kemudian ibadahnya hari Sabat. Kristen? Bukan. Oke, baik. Kira-kira Bang Juma, supaya kita fokus di teks itu, bisa tidak Bapak tunjukkan yang disebut sebagai kehendak Bapak itu di situ? Apa yang dimaksud di situ? Oke. Di Inilah di teksnya. Oke, baik. Ini kan dengar. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya, apa buah di situ? Pengajaran. Dari pengajarannya kamu akan mengenal mereka. Nah sekarang hanya ada dua, yaitu Yahudi dan Kristen. Ada dua batang di sini. Ada dua pohon yang muncul di sini, yaitu pohon Yahudi dan pohon Kristen. Sekarang permasalahannya, kita perjanjian baru ini firman siapa? Dan kemudian perjanjian lama ini firmannya siapa? Itu satu. Yang kedua, terkait dengan dua pohon. Buah-buah yang dihasilkan oleh nabi palsu ini diantaranya menyebut Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Apakah Yahudi mempraktekkan itu? Tidak. Siapa yang mempraktekkan itu? Kristen. Jadi buah-buah ini di mana? Di Yahudi atau di Kristen? Di Kristen. Kenapa Kristen menjadi buah dari pohon dari nabi palsu ini? Kenapa? Karena mereka beriman kepada tanda jahat, yaitu mati bangkit pada hari ketiga. Baik. Silakan. Pertanyaan saya kira belum dijawab. Mana kehendak Allah dari ayat itu? Nah, Bang Juma masih tetap membuat narasi. Ya, yang saya maksud ini loh, kehendak Allah yang dimaksud di sini itu ini. Nah, tapi Bang Juma menjelaskan ini dan itu. Oke, silakan saja, tidak apa-apa. Tapi saya tidak menemukan apa jawaban Pak Juma terhadap ini. Lalu kedua, supaya tidak gegabah Bang Juma, ketika membicarakan konteks itu di zaman Yesus hidup. Nah, lalu siapa pendengarnya di situ? Nah, lalu menurut Anda, apakah di situ
itu ada orang Kristen, lalu sekarang Anda bawa-bawa liter ayat itu kepada Kristen. Di situ tidak ada Kristen, Bang Juma. Jangan salah kaprah. Oke, itu Oke, saja. tidak ada Kristen. Lalu siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam. Oke, sudah. Mari kita melebar. Tetapi sekali lagi di konteksnya, di saat Yesus berbicara kepada pendengarnya pada waktu itu belum ada Kristen. Itu tolong dipahami. Oke. Oke, Jadi, sekali baik. lagi, maka Oke. ayat itu secara literlek jangan dibakukan langsung kepada itu. Oke. Oke, sekarang karena apa Anda lagi? sudah Jualan obat berdasari- apa lagi nih? Loh. Oke, tidak apa-apa. Silakan ngomong begitu terus. Sekarang Anda sudah lari kemana-mana, maka Kok lari kemana-mana? Anda membawa. Iya. Kok lari Tadi itu kan kemana-mana? penjelasan narasi-narasi yang tidak ada di ayat kan? Ada. Di situ kan tidak ada Kristen. Ada di situ Kristen. Coba buktikan. Sekarang dari buahnya, dari buah. Di situ saya mau tanya Anda, yang mendengar Yesus ngomong itu ada Kristen atau tidak? Yang mendengar. Tidak langsung. ada. Yesus menasehati muridnya. Udah. Nah, Ya sekarang sudah, yang berarti datang itu. kepada muridnya, yang datang kepada murid-murid Yesus ini, Anda bisa diskusi baik nggak? Kristen. Oke, itu Kristen atau bukan? Saya tanya dulu. Yesus berbicara kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen di sini? Tidak ada Kristen di situ. Tidak ada Kristen. Setelah murid-murid Yesus siapa yang muncul? Kristen atau Islam? Oh, saya juga ada Kristen sekarang. Itu Nah, setelah. oke, bagus. Anda sudah ngakui kan? Setelah. Loh, Anda setelah. ini Oke, kan yang kata datang setelah. nih, yang datang. Iya. Yang datang setelah murid Yesus siapa? Kapan datang mereka? Di mana? Ayat Saya mana tanya Anda? sama Anda, saya tanya sama Anda. Mana Saya ayatnya tanya di sama situ? Anda, saya tanya. Jadi- Setelah murid-murid Yesus yang muncul agama apa? Oke, berarti Anda mulai melebar. Biar kita melebar. nggak Melebar. apa-apa. Ini tersusun. Setelah murid Yesus, di sini kan Anda Di mana? mengakui, Di mana? dengar, Di mana? dengar. Anda mengakui tidak ada Kristen di dalam Matius 7 ini kan? Betul. Nah, kapan Kristen mulai muncul? Di teks itu tidak ada. Saya tanya, kapan Kristen mulai muncul? Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2. Berkontaminasi dengan siapa? Berkontaminasi. Iya. Apa Kristen istilah? berinteraksi dengan siapa? Oh, dengan orang-orang sejaman mereka. Anda lalu? Bagus. Orang-orang yang sejaman Yesus, orang-orang yang sejaman Yesus ini murid Yesus atau bukan? Berarti Anda melebar dari ayat itu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan pakai jurus gereja di sini. Jangan pakai jurus gereja. Yang Oke, yang ya. berinteraksi, sabar. Yang berinteraksi dengan murid Yesus pertama kali agama Kristen, Hindu, Buddha atau Islam? Tidak ada di situ dijelaskan di ayat itu. Saya makanya bertanya sama Anda. Jangan pakai jurus bulus. Jangan pakai jurus bulus. Ini ada. murid Yesus. Dengar, saya jelaskan. Dengarkan, kalau guru dan jelaskan, murid dengar. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Ini ucapan Yesus kepada Yahudi. Betul? Betul? Mulai oleng. Mulai oleng. Apa yang Anda maksudkan? Ini Mau bilang ucapan bahwa di situ ada Yesus Kristen? kepada muridnya. Tidak ada Kristen Dengar dulu. di situ, Pak. Ini Aku ucapan saja. Yesus Iya, kepada tapi muridnya, aku betul saja atau tidak tidak? ada Kristen. Kecuali Anda melebar. Kalau melebar keluar dari Saya ulang lagi, konteks, saya baru- ulang lagi, saudara. Menerima ya. Saudara, Oke, saya ya. ulang lagi. Mau lari. Loh. Mau lari? Anda Mau yang lari? tahu nanti di situ, Bang. Mau lari enggak? Mana ada Kristen di situ? Kan saya tadi Terus menjelaskan ada nggak dulu. hubungannya? Ada nggak hubungannya murid Yesus Nah. dengan Kristen? Ada nggak hubungannya? Ada nggak hubungannya? Oke, kalau hubungan berarti bukan ayat itu lagi. Saya Ayo tanya kita dulu, keluar dari saya itu. tanya dulu, saya tanya dulu. Mari kita keluar Ada dari- nggak hubungannya? Ada nggak hubungannya antara Kristen dengan murid Yesus? Ada nggak hubungannya? Anda mau tetap berkata di situ ada Kristen, Anda tetap tidak Saya ketemu tidak jawaban. mengatakan di sini ada Sudah. Kristen. Dengar Jadi, dulu kita saya. ganti topik. Kita ganti topik. Nggak Seperti ada saya ganti sudah topik, bilang, nggak ada. Anda Udah ketahuan, Anda kalian salah. itu serigala. Udah Mana? ketahuan. Saya Dengar. sudah bilang Anda bawa ayat itu Dengarkan dengan saya, konteks yang dengarkan salah. saya Jadi baik-baik. kita ke yang lain. Dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Yang datang kepada murid Yesus, yang telah dinasehati Yesus, waspadalah
akan datang serigala nyamar domba. Yang datang kepada murid-murid Yesus yang mendengarkan petuah ini, itu pendiri Kristen atau pendiri Islam? Tidak ada itu pertanyaan, itu tidak ada jawaban di situ, Bang. Mulai ngaco. Mulai ngaco. Pertanyaan yang Mulai. mana, Bang? Ini Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Pertanyaan saya, yang datang ke murid Yesus, pendiri agama Islam atau pendiri agama Kristen? Sebentar, yang datang kepada Yesus pendiri agama Kristen atau pendiri? Bukan datang kepada Yesus, Tuyul. Yang saya tanya, kan begini saudara, jangan Anda jangan pura-pura jadi anak TK Anda ini ya. Yesus mengumpulkan muridnya. Yesus mengumpulkan muridnya, manusia-manusia bersunat, dikumpullah oleh Yesus. Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, murid-murid setelah mendengarkan nasihat peringatan Yesus, adakah yang betul-betul datang kepada mereka setelahnya? Yang datang setelah mereka ini siapa? Yang datang kepada mereka ini siapa? Pendiri agama Islam kah atau pendiri agama Kristen? Oke, saya izinkan saya waktu 1 menit ini ya. Begini ya, Bang. Oke ya, ketika kita masuk ke dalam ayat itu, semua kita yang ada di dalam inilah, saya ingatkan, tolong memperhatikan konteks. Ketika Yesus berbicara di situ, dia berbicara kepada orang Yahudi kah, kepada murid-murid kah, atau kepada orang banyak kah? Nah lalu jangan selalu memaksakan itu Kristen, itu Kristen. Kalau ada yang disebutkan di situ, itu pesan Yesus langsung asli kepada orang Yahudi, orang Israel. Nah, kenapa mereka diingatkan soal nabi palsu? Identitas nabi palsu yang mereka akan harus waspadai, itulah yang di dalam kitab yang sama, di dalam Matius pasal 24, adalah orang-orang yang akan mengakui, menyatakan dirinya sebagai Mesias. Itulah yang diwadai oleh Yesus. Jadi bukan nanti lalu Anda menggiring, oh ini adalah orang Kristen yang datang ke Yahudi, waduh lari banget. Nah jadi jangan yang datang kepada murid Yesus ini siapa? Gak usah terlalu melebar Anda. Yang datang kepada murid-murid Yesus siapa? Tidak ada yang datang. Ada di situ di ayatnya itu. Jadi Paulus menganiaya siapa? Oh, itu yang Anda maksudkan, keluar lagi dari konteks. Yang datang ini yang datang kepada murid Yesus siapa? Itu pertanyaannya loh. Tidak. Itu pertanyaannya. Yang datang kepada murid Yesus siapa? Nah, berarti lah keluar dari konteks ya. Biar saya layani. Bukan. Bukan keluar dari konteks. Ini datang. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid-murid Yesus siapa? Keluar dari konteks gimana? Yesus menasihati muridnya Yahudi, wahai Yahudi, waspadalah, terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang datang kepada murid-murid Yesus siapa? Alamak, ini ada orang yang memperbodoh diri, ulaika hum syarrul bariyah. Anda kalau sudah keciduk, jangan membatasi diri untuk menjadi orang waras. Yang datang kepada murid Yesus itu sopo? Yang menganiaya murid Yesus ini siapa? Oke. Habis itu dia mengaku apa setelah menganiaya? Mengaku rasul. Sudah. Kan dia harus menyamar. Lagi harus keluar dari konteks kan, Bang? Ini tidak keluar dari konteks. Pertanyaannya gini. Menurut Yesus, ada nggak yang datang kepada muridnya? Lalu di situ siapa? Saya tanya dulu, ada nggak yang datang kepada murid Yesus? Jawab aja. Saya tanya dulu, ada nggak yang datang kepada murid Yesus? Tidak ada di konteks itu, Pak. Ini datang sudah sangat jelas kok kamu katakan tak ada. Di dalam Matius 7 nomor 15 itu sudah jelas dikatakan datang kepadamu.
Itu ada kata datang di sana, kok dibilang tidak ada? Ini orang sehat atau orang gila ini yang saya temani diskusi? Hah? Oke. Anda punya otak nggak sih? Lari kan. Anda punya otak nggak sih? Ngomong gitu. Enggak, saya tanya sama Anda. Yang tidak Ini punya menurut otak siapa? Yesus di dalam bahasa Yunani kata erchomai. Erchomai itu datang. Datang itu artinya ada orang yang datang kepada murid Yesus. Saya tanya kepada saudara, ada enggak Paulus mendatangi murid-murid Yesus? Oke, tidak pernah Paulus dimaksudkan di situ, Bang. Silakan. Lalu Anda siapa? Lari sana lari sini. Lalu Silakan siapa? Anda lari sana lari Lalu sini. siapa yang menganiaya murid Yesus? Itu saya katakan tidak ada di situ dibuat menganiaya, Bang. Abang sudah Dia makan menganiaya lalu Mana- menyamar. Mana dibuat mana? Oke, oke. Lukas 21 coba Anda lihat. Nomor 8. Silakan baca aja. Saya Oke. tidak tahu Bible. Iya, memang Anda tidak tahu Bible, saya ngajarin Anda. Waspadalah, dengarkan. Hei, dengarkan. Oke. Udah tidak berotak lagi. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ini lagi-lagi Yesus berpesan kepada muridnya Yahudi. Oke? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku Oke. dan berkata, akulah Tuhan. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Di data nomor 12-nya dikatakan, namun sebelum penyesat itu kemudian membawa-bawa namaku, terlebih dahulu dia menganiaya kamu. Pertanyaan saya, siapa yang menganiaya Yesus, murid Yesus? Oke, tidak ada Paulus di situ, Bang. Tidak ada Paulus di situ. Anda mau bilang La Paulus? haula wala quwata illa billah. Sudah. Kisah para Rasul 22 nomor 8. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Aku adalah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Apa tuh? Ya. Apa Oke, itu? berarti Siapa mantap. yang menganiaya murid Yesus? Kutanya dulu. Oke, saya jawab. Siapa yang menganiaya murid Yesus? Setuju bahwa Anda udah keluar kan? Anda udah keluar, Siapa ya? yang Aku saja. menganiaya murid Yesus? Oke, akui saja Anda keluar. Biar saya ikut keluar. Saya tidak mau keluar. Ini masih dalam konteks Oh, orang yang tidak datang ada. kepada murid Yesus. Yang datang Tidak kepada konteks, murid Bang. Yesus itu siapa? Bang, ngerti ndak istilah konteks di dalam studi? Yang datang kepada murid Yesus itu Kalau siapa? konteks sih, ngerti ndak Yang konteks udah dalam turunin. teks? Ini Oh, si Anda monyet katakan turunin. apa? Monyet turun. Saya nggak butuh diskusi sama monyet. Maaf ya. Saya hanya mau diskusi sama orang yang berfungsi otaknya. Kalau orang gila, penolong setan di dalam menyesatkan manusia, sorry ye. Bikin habis tenaga gue. Mending lu ke gereja colok pantat pendeta isap jari lo, biar lu semakin bodoh gitu ya. Masakan data seakurat itu dibilang tidak? Di situ sudah jelas-jelas yang mendatangi murid Yesus, erchomai dalam bahasa Yunani. Waspadalah kepada nabi palsu yang erchomai. Kepada siapa erchomai itu? Kepadamu, humas, kepada kalian murid-muridku. Nah, yang datang kepada murid Yesus itu siapa? Kucluk. Kamu pikir Tukul yang ke sana? Ibu Uti yang ke sana? Bukan. Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir itu penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhannya. Kenapa bersikeras dengan kesalahan, dengan kesesatan? Karena ingin menolong setan. Karena setan bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam. Melalui siapa? Melalui pasukan-pasukannya. Salah satu kelompok besar pasukannya itu adalah orang-orang kafir. Sudah jelas-jelas yang datang kepada murid Yesus ya pendiri Kristen. Siapa lagi? Makanya orang Kristen itu percaya diri. Kami ini dari Israel rohani. Kenapa? Karena kami ini adalah murid-murid Yesus. Kami ini adalah anak-anaknya. Berarti yang terkontaminasi kepada murid Yesus adalah Kristen. Susah kali jadi manusia. Selalunya mau jadi hewan terus kalian itu. Kapan sih kalian itu bisa menjadi manusia? Jangan wujud aja manusia, tapi tabiatnya, karakternya sama seperti Bembe. Bembe pun tidak mau disama-samakan samamu. Bembe mengatakan, sorry ya Bang Suma, kami masih tinggi levelnya daripada mereka. Iya sih, karena Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya, mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk. Itulah kalian. Bang Zuma, Oke. kali berapa jahatnya mereka ini Bang Zuma? Kali berapa? Sejahat-jahatnya makhluk kata Quran. Masya Allah. Kalau di Matius 23 nomor 15, 2 kali lebih jahat daripada Yahudi. Nah, itulah mereka.
Mereka tidak mau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tidak mau kemudian disebut sebagai penyamar. Padahal ini kan pondasinya sudah sangat jelas. Siapa yang menyamar antara Yahudi dan Kristen? Yang menyamar sebagai Yahudi siapa di sini? Di antara dua kelompok ini? Hanya orang gila yang tak tahu. Ini ada dua yang bukan asli dengan yang asli. Makanya dalam Matius 7 nomor 15 itu sampai nomor 23, di situ ada dua pohon. Ada dua pohon kemudian. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang jahat menghasilkan buah yang jahat. Buah yang jahat akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu bagaimana tanda-tandanya buah yang jahat itu? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Itu siapa? Hindu, Buddha, Islam gitu. Ente kucluk. Bom. Udah nyata kali di dalam Matius 12, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta tanda, dan tidak ada tanda satupun yang akan diberikan kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini selain tanda Yunus bangkit pada hari ketiga. Mampus. Makanya kalian itu terseret-seret, diberikan aib kekal. Yeremia 23 di data nomor 40 jelas sekali, nabi palsu melancarkan serangan penyesatannya, kemudian pengikutnya akan diberikan noda yang kekal dan aib yang kekal yang mempermalukan mereka dan tak terlupakan. Masih mau memperbodoh diri? Itu adalah aib. Udah jelas-jelas di situ diterangkan. Lalu kemudian adakah di situ tertulis namanya apa? Tulul. Di dalam Markus 9 nomor 7, maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anakku Yesus yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tulul, ini dalil kitabmu sendiri yang mengatakan dengarkanlah Yesus. Ada enggak suara Yesus mengatakan, wahai orang Roma Yunani, sembahlah aku, ibadahlah hari Minggu, makanlah babi, jangan kau bersunat. Ada perintah bapaknya, kehendak bapaknya, dengarkan Yesus. Kalau malah dengarkan Romawi Yunani, Pieto, mas. Ini Tuhan datang. Lukas 9:35, Markus 9 nomor 7, apalagi Markus 1:11, banyak data yang perintah kehendak Tuhan. Dengar Yesus, dengarkan Yesus, dengarkan Yesus, dengarkan Yesus, dengarkan Yesus. Itu kehendaknya. Dengarkan Yesus. Yesus yang harus didengar. Maka ketika Yesus mengatakan angkatan jahat ini meminta tanda, dan tak ada tanda bagi mereka selain tanda Yunus. Apa itu? Mati hari pertama, hari kedua masih mayat, hari ketiga bangkit jadi Tuhan. Itu tanda Yunus adalah untuk angkatan jahat yang beriman kepada 3 hari 3 malam di bawah bumi bangkit kembali. Itu adalah orang yang beriman kepada tanda jahat. La haula wala quwata illa billah. Ampun DJ, ampun saya, ampun kalau masih ada yang tidak paham tentang penjelasan ini. Jadi uraian ini sahabat-sahabat sekalian, uraian yang tentang yang kita bahas ini bukan uraian yang tidak berkesinambungan dengan Al-Quran. Uraian ini adalah uraian yang sangat-sangat kemudian berkesesuaian dengan apa yang ditorehkan di dalam Al-Quran. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh, kata Allah, penekanan Allah ini di atasnya sungguh-sungguh. Sungguh, innalladzina kafaru, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab atau bahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah sejahat-jahatnya makhluk, seburuk-buruknya makhluk. Itu Al-Quran yang menarasikan itu. Makanya ya, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berjanji kepada iblis, qala rabbi fa'anzirni
ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, duhai Tuhanku, jikalau begini adanya, jikalau begitu keadaannya, maka please berilah penangguhan usiaku, sampaikan umurku, panjangkan umurku sampai hari manusia dibangkitkan. Ini iblis yang minta. Ini iblis yang minta. Sekarang pola iblis itu menjatuhkan manusia di mana? Di Islam atau di luar Islam? Angkatan jahat nampak tadi nyata. Iblis maunya menjadikan kemudian Yudas sebagai alat untuk menyerahkan orang benar di atas tiang salib. Apa hasilnya? Miliaran manusia mengimani angkatan jahat itu, mengimani tanda angkatan jahat. Maka iblis menerangkan, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ini panjang diceritakan dalam Al-Quran surah As-Sad juga, surah Sad. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian apabila telah kusempurnakan kejadiannya, aku tiupkan rohku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Fasajadal malaika kulluhum ajma'un. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia, tapi hanya ada satu kelompok yang tidak mau sujud menghormat kepada pengajaran Rasulullah Muhammad SAW. Siapa mereka? Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin iblis, dari golongan manusia kafir laknatullah alaihi. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia sombong dan termasuk dari golongan orang-orang kafir. Al-Quran yang menarasikan itu. Tunduk kepada perintah Tuhan tak mau, perintah Yesus tak mau. Tak mau. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Pertanyaannya sekarang, siapa yang menyamar? Yahudi atau Kristen? Kira-kira yang nyamar menjadi Yahudi di sini siapa? Yahudi atau Kristen? Kristen. Ya iyalah. Kristen. Iyalah. Nah, ini kalau orang-orang cerdas ya gitu spontan jawabnya. Tapi begini Bang Suma, dalam hal ini apakah mereka sudah tahu atau sudah pernah membaca kitab mereka, ataukah mereka sudah merasa nyaman dalam zona yang tidak ada aturan gitu Bang? Itu faktor apa itu Bang? Silakan. Nah, apa kata iblis? Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sama, kami ini Israel rohani. Kalian dari Arab jahiliyah. Kami ini agama kami dari Israel rohani. Kami ini anak-anak Theos. Kami ini anak-anak pilihan. Oh, mati kami langsung surga. Meow. Itu alasannya sama. Ana khairum minhu, saya lebih baik. Kata iblis, saya lebih baik dari mereka, dari Adam. Ngapain saya menghormat kepada Nabi Muhammad? Oh, dia buta huruf, dia orang pedofil, dia ini dan itu. Oh, kami ajarannya bos. Romawi gitu loh. Itu alasannya. Mereka sombong. Sama seperti iblis. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Masya Allah. Udah pulang sayang? Tete mana? Oke. Lalu kalau saya ditanya kenapa mereka seperti itu, ya itu tadi. Kan sudah bersumpah iblisnya, izinkan aku kemudian untuk menggoda mereka. Sampai iblis itu apa? Seingkar-ingkarnya mereka, iblis masih mengakui ketuhanan Allah. Rabbi, wahai Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan aku sampai pada hari aku dibangkitkan kembali, sampai mereka dibangkitkan kembali. Sampaikan usiaku, tangguhkan aku sampai hari mereka dibangkitkan. Qala fa innaka minal munsarin.
Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi tangguhan usia. Ila yaumil waqtil maklum, sampai pada hari yang ditentukan waktunya, yaitu kiamat. Lalu iblis ini apakah kemudian tidak memuji Allah? Memuji Allah. Apa kata iblis? Ilai Faiz dikatakan ini. Fabi izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu wahai Tuhanku Allah yang maha suci lagi maha tinggi, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Coba. Iblis mengatakan, pasti aku akan menyesatkan semua keturunan Adam. Itu sumpahku di hadapanmu ya Allah. Wabi izzatika, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, kata iblis. Coba, iblis pun mengakui keagungan Allah. Mereka tidak mengakui keagungan Allah. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka orang-orang kafir ini adalah lebih jahat daripada iblis. Seiblis-iblisnya iblis masih mengakui keagungan Allah. Iblis masih memuliakan Allah. Cuman iblis sombong, tapi mereka ini tidak, memang benar-benar kufur kepada Allah, tidak mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan. Iblis saja mengakui gitu. Apa kata iblis? Wabi izzatika, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu ya wahai Tuhanku, la ugawiyannahum ajma'in. Aku iblis akan menyesatkan semuanya mereka itu. Illa ibadaka, kecuali umat Islam, minhumul mukhlasin, yang terpilih di antara mereka. Ini kata iblisnya udah jelas sekali tuh. Apa kata Allah kemudian? Kala fal haqqu wal haqqa aqul. Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Lalu kata Allah, innal ladzina kafaru, orang-orang kafir, la amla'anna jahannam minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan orang-orang kafir yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Selamat datang di dalam kebinasaan. Ini Al-Quran yang mengatakan, ini Allah yang mengatakan, sungguh aku akan penuhi neraka jahanam dengan iblis dan pengikut-pengikutmu dari golongan keturunan Adam alaihissalam. Gitu ya teman-teman, bukan ceramah tapi hanya sekedar penekanan terhadap manusia tulul yang menyantap kemudian data-data Bibelnya sendiri, membantah data Bibelnya sendiri. Silakan kalau masih ada yang mau menambahkan. Izin Bang, nyapa tamu. Oh silakan. Selamat siang Linda Leo. Ya, selamat siang. Agama apa Kak? Ibu Saya Irang mualaf. Masya Allah, subhanallah. Saya mualaf. Iya, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ingin konsultasi dengan Bang Suma karena saya mendapatkan ada satu masih keluarga saya itu menghina Nabi kita. Iya. Jadi saya ingin konsultasi secara pribadi karena hal ini sudah saya bawa ke Mabes Polri dan Mabes menolak laporan saya. Mungkin kurang bukti kali. Bukan, buktinya itu sudah nyata karena berupa rekaman dan sudah diterjemahkan. Izin Mbak Linda bentar, Mbak Linda kan mau konsultasi nih sama Bang Juma. Nah Bang Juma biar nanggapi konsultasi minum dulu Bang, biar gak kering Bang tenggorokannya Bang. Buat puasa Bang Juma Bang. Iya, gimana? Ya. Menghina Rasulullah. Betul. Jadi itu menghinanya itu parah sekali Bang. Jadi saya ingin bertemu, insya Allah ingin bertemu Bang Suma kalau bisa. Jadi saya mohon DM saya untuk mendapatkan WA-nya Bang Suma. Insya Allah saya akan berangkat ke Makassar untuk bertemu, untuk merundingkan dan membantu saya untuk melaporkan.
Karena parah sekali. Usti di mana ini sekarang? Saya di Malang, Mbak. Bang, saya di Malang, Jawa Timur. Malang, Jawa Timur, Iya. Jawa Timur. Iya. Tim kita ada di sana, kuasa hukum kita juga ada di sana. Oh, ada ya. Iya. Oh, saya bisa minta ini ya, apa referensinya, Bang? Tunggu dulu. DM ini akun yang mana ini ya? Bisa DM sama Dinda Fandi Ahmad, nanti beliau yang koordinasi dengan saya. DM aja Dinda? dengan beliau. Ini Dinda? Fandi Ahmad. Fandi Ahmad. Oh, Fadi Ahmad ya. Iya. Bu Linda, Oh, nanti ini ya. DM saja. Oke. Oh Siap. iya, siap Bang, siap Bang. Ya, saya gitu aja Bang ya. Siap. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira orang, padahal dari ngomongnya orang Medan. Bukan? Ya, sebenarnya kalau bisa sih hujatannya itu dipiralkan aja dulu. Itu pasti Buktinya, nanti Bang, banyak. Iya, Buktinya ya. pasti banyak yang sikapi nanti. Walaqad arsalna min qablika fi siya'il awwalin. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Apa yang terjadi kata Allah? Wa ma yantihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali kami mengutus rasul datang kepada mereka, mereka selalu mengolok-olok rasul tersebut. Sama ketika Rasulullah datang, diolok-olok juga. Oke, mungkin masih ada oten di bawah yang mau diterapi. Silakan. Sambil menunggu, silakan Dinda Tahta, Ustadz. Ada yang menambahkan dari materi kita ini, waktu dan tempat disilakan. Ya, Gus. ini Gurunda. Jadi saya menemukan ya fakta dari apa yang saya simak semenjak kita dialog ya, bahwasannya mereka itu menghujat gitu ya, tapi menghujat Allah dan Rasulnya tentang Islam. Tapi ternyata benar yang dikatakan oleh Al-Quran itu ya, semakin dihujat maka semakin bersinar ya. Buktinya yang mu'alaf kepada Bang Juma itu banyak. Jadi benar di sini yuridullah ayutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Coba mereka menghina Allah, Rasul, ya, Nabi Muhammad, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya. Dengan cara apa? Ya bisa dengan cara banyak yang mu'alaf gitu. Tujuan mereka menghina ya, untuk memadamkan Islam seakan-akan. Tapi Allah berkehendak lain dalam At-Taubah 32. Justru Allah malah menambah sinar, ya, tambah bercahaya, bersinar Islam itu. Ya dengan cara ya kalau kita secara nyata itu. Buktinya Bang Juma selama beliau itu terjun ke dunia debat ini, banyak yang beliau mu'alafkan gitu. Berarti Allah ingin malah tambah mereka tujuan memadamkan dengan mulut kotornya. Tapi Allah malah tambah menjadikan Islam itu bercahaya. Ini At-Taubah 32 ini ya kayak itu. Luar biasa. Makanya kita kayak Bang Juma gitu. Gak terlalu apa ya. Namanya kita muslim pasti kita marah. Gak boleh kita diem kalau ada menghina. Tapi di sisi lain orang-orang seperti kita ini. Kamu kira dengan mulutmu Islam akan padam. Pasti gitu. Tapi apa nyatanya? Malah banyak yang mu'alaf gitu ya. Gitu doang Gurunda. Ya ada Nafiri lagi. Muak. Habis paket tadi, Bro. Ini baru Kemana? isi lagi. Kemana sih sama nukin? Selesai. Bukan ya. Si sama nukin. Kemana asa? Saya tuh bingung ya, bingungnya tuh gini. Nafiri sebentar, Nafiri. Yesus kan sudah menyampaikan kepada kalian, Nafiri, bahwa Nafiri, hati-hatilah terhadap ragi, Lukas 12 nomor 1. Apa itu ragi? Kemunafikan orang Farisi. Siapa Farisi. orang Farisi? Paulus. Sorry. Lanjut Bang, lanjut. lanjut. Betul. Saya tuh bingung tuh gini.
Saya kan sering diskusi kan, ya kan, diskusi dengan umat Muslim. Sering bertanya bukan diskusi. Saya kan sering bertanya. Ya, sering bertanya lah, oke lah. Sering bertanya. Tapi pas saya tanya Al-Quran, mereka nggak bisa jawab. Pas saya tanya hadis, mereka bingung. Terus Oh iya. mereka bertanya Bible, ya tambah apa lagi kalau Saya juga ingin bernarasi begini. Saya juga ingin bernarasi begini. Saya itu sering, kebetulan kan rumah saya kan dekat dari TK. Saya itu sering kemudian didatangi anak-anak TK. Kebetulan mertua saya kan kepala sekolah tuh. Guru sekolah. Begitu kemudian anak TK ini datang ke rumah, mereka sering bertanya tentang komponen mobil yang ada di Abah, ini apa? Kok besar kayak? Begitu saya jelaskan, dia nggak bisa masuk di otaknya. Anak TK ini semakin saya serius menjelaskan, semakin cengengesan dia, nggak bisa nangkap. Jadi dia cuma bisa bertanya, tapi begitu saya menjelaskan apa isi dari pertanyaannya, dia bingung sendiri, sambil keluar ingusnya, lap-lap ingusnya dan jilatnya kembali. Itu yang parah. Nah, yang saya temukan sama Nafiri itu ya persis. Dia bertanya, ini Abah, ini apa panjang-panjang warna hitam kayak gini, terus ada bocor-bocornya, ada air-airnya. Ini apa ini Abah? Aku jelaskanlah. Ini adalah ini. Belum selesai pergi bertanya lagi yang satu. Kalau ini apa ada? Belum lagi selesai dia. Kalau ini ada. Habis itu kencing di celana dia. Itu namanya bengek. Bengek namanya itu, bengek. Nakal, mulut besar, otak kerdil. Dompala Kardoba. Udahlah, yang lain ada nggak yang bisa dinaikkan, host? Yang kayak gini mah anak TK nangis-nangis dijelasin pun tak percuma. Nggak ada alat Kemarin untuk saya menampung nanya, jawaban kita. ada bahasa apa di surga? Kata Bang coba Imam. coba ya. Coba. Tahu kata-kata tadi katanya bahasa coba. apa? Coba lihat. Ini mana yang Coba benar coba. kalian dua ini? Coba lihat. Kompromi dulu sebelum diskusi. Coba. Nanti kalau Anak konten, TK ini coba lihat. jawabannya satu ya, jangan dua. Coba lihat anak TK ini coba. Coba pertanyaannya kan. Tanya Pak Juma, jin puasa apa enggak? Enggak. Tapi kata kata puasa. Kapan saya katakan enggak? Di mana saya mengatakan jin enggak puasa di mana? Oh, kemarin kita diskusi. Nakal. Nakal. Puasa. Nakal. Pembohong lagi nih anak TK. Benar-benar anak TK. Coba ini ada 1.300 orang di sini. Pernah enggak saya mengatakan bahwa jin itu tidak puasa? Ada enggak? Pernah saya mengatakan ini? 1.300 orang lah, ada enggak? Setel YouTube-nya itu masih ada loh. Ada enggak? Jangan di YouTube, ini saksi hidup ini. Tuh semua mengatakan bahwa tidak, enggak pernah. Dasar itu umat Paulus. Saya enggak tahu. Dasar umat Paulus, Ini jawaban kalian nih beda-beda. Udah turunin deh, sampah ini turunin. Jangan dinaikkan lagi di sini. Ini sampah laknatullah, turunkan. Penyembah manusia udah bodoh, bahlul, pembohong lagi. Bikin makruh puasa. Mending kita kajian daripada layani manusia kerdil. Manusia kerdil penyembah apa? Penyembah Tuhan Roma Yunani. Gitulah. Kumpulan manusia-manusia tulul. Pak guru-guru saya selalu japri gini, anakku kalau diskusi dengan mereka pakailah bahasa-bahasa yang sopan. Lah, aku bilang gini sama guru. Guru, bukan guru yang ada di medan tempur. Penonton itu kalau nonton bola paling hebat. Dia di atasnya pelatih timnas. Iya kan? Wah, penonton itu orang bayangkan aja udah kena stroke, udah lumpuh, pakai tongkat jalan, tapi dia selalu memperhatikan. Tidak begitu caranya, harusnya tuh ancang-ancangnya tuh dari kiri angkat kaki kanan, habis itu bolanya ambil dulu, sundul dulu sekali, baru putar ke sini. Giliran disuruh perhatiin, berdiri aja susah. Benar gak? Benar Bang. Iya. Jadi orang di medan tempur itu memang terkadang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita udah berusaha, nggak ada kata tolol, maka kita rubah sedikit tulul.
gitu ya kan, agak sopian sedikit nggak apa-apa, karena memang terapi itu terkadang ada bagian-bagian badan itu yang harus penekanan yang agak kuat, nggak semua itu perlu bipik lembut-lembut, enggak, ada bagian-bagian di tubuh kita itu harus dikencangkan seperti ini. Nggak bisa kalau tidak kencang. Begitu loh guruku yang baik hati. Ada lagi yang ngejaprik semalam, dibilangnya aku kamu itu tulul, kamu itu bahlul. Ini siapa ini? Dibilang-bilangnya apa lagi? Hadis Bukhari itu laknat segala macam. Siapa orang sakit ini? Orang stres. Jangan kau percaya hadis Bukhari kan ilah. Malaikat dari mana lagi nih? Banyak sekali cincongnya. Belajar kagak malah so tahu. Oke, disapa dulu tamu kita Tommy J. Pisa. Semangat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, ini ditampilkan ini Bang, supaya kita tahu keadaan di YouTube apa yang terjadi di sana. Tuh, tahuan. Ya, gimana Bang? mau bertanya atau konsultasi atau apa ya saya? Masalahnya saya punya sahabat, Bang Juma. Silakan, di sini ada guru kita. Muncul lagi penghuni Gunung Krakatau. Ini punya saya ini Bang Zuma, punya saya. Selamat datang di dunia Putra. Tunggu dulu, kita dengarkan dulu saudara Tommy dulu. Saya punya sahabat, memang calonnya beda agama. Dia itu dari Katolik, ingin menikah dengan janjinya dia itu nikah di gereja dulu katanya. Bahasanya seperti itu Bang Juma. Itu dia masih bingung dalam arti nikah di gereja, tapi dijanjikan sama perempuannya, saudara saya lakinya Muslim. Dijanjikan perempuannya itu, dia itu ya nanti setelah di gereja nanti kita nikah, saya mualaf. Itu gimana pendapatnya Bang Juma? Ya, kita tahu kan agama Indomie itu kan dengan cara metode terstruktur mereka jalankan kemudian untuk menggait jemaat. Jadi kalau ada yang kayak gitu dinikahin dalam keadaan Kristen kan sama halnya berarti mengakui kemudian syariat mereka benar, hukum-hukum agama mereka benar. Dengan kata lain mengakui ketuhanan Yesus. Ya, posisinya murtad. Itu. Tapi kalau dari bahasa perempuan itu bukan murtad, kita cuma nikah. Dan saya berjanji, kata si perempuan itu, setelah ini saya mualaf, nikah di masjid. Nah, seperti itu bahasanya Bang Juma. Kira-kira. Lalu setelah itu nikah di masjid? Iya. Benar-benar nikah? Benar-benar nikah. Jadi sekarang ini berdua gitu nikahnya. Di gereja, yang pertama di gereja, untuk selanjutnya di masjid. Nah, sekarang sudah terjadi. Nah, ini akhir bulan ini hampir mau terjadi, udah persiapan. Gereja dulu, murtad dulu, habis itu mualaf lagi. Bahasa dia bukan murtad. Nikah. Nggak bisa. Itu murtad itu. Kan sudah mengakui syariatnya mereka, hukum-hukumnya sudah diakui. Makanya dia mau. Iya. Berarti harus apa saya ngasih penjelasan ke sahabat? Ya, nikah secara Islam. Kalau memang mau mualaf ya mualaf. Jangan murtad, jangan menikah di gereja. Karena itu trik. Nanti setelah melakukan kegiatan di gereja, banyak yang mereka harapkan. Orang ini bisa jatuh cinta dengan keadaan di situ dan seterusnya. Ada dasar pijakan kemudian, kalaupun dia mualaf, kalaupun dia nikah lagi di gereja, sasaran empuknya nanti itu adalah anaknya. Anaknya lagi, kalau dia tidak berhasil memurtadkan istrinya, anaknya lagi nanti yang jadi sasaran empuk.
sebenarnya kalau dari pihak perempuan, dari pihak keluarga perempuan yang Kristen ini sudah setuju gitu Bang Dimas, sudah setuju. Kan kalian yang menjalanin untuk kedepannya. Jadi ya sekedar nikah aja gitu. Kalau setuju kenapa harus nikah dengan cara nikah di gereja kalau setuju? Kenapa nggak di Islam aja? Karena orang tua si perempuan ini masih hidup, jadi dia gimana ya, berbakti lah Bang Dimas, seperti itulah. Oh, kalau saya sih katakan Menghargai gitu. itu nggak bisa. Orang Islam itu nggak bisa menghargai manusia di atas penghargaannya kepada Allah. Nggak boleh. Iya, iya. Memang pedis kalau kami orang apologet ditanya, memang pedis jawabannya. Itu satu, mempermainkan agama. Kedua, memberi ruang kepada orang lain untuk melakukan, memudahkan hukum Islam. Yang ketiga, ini indikasi kemudian yang bisa menjadi contoh yang lain. Yang keempat, keberhasilan kristenisasi. Yang kelima, dampak psikologisnya terhadap anak ke depannya. Kami dulu nikahnya di gereja loh. Begitu anaknya berkembang besar, berinteraksi dengan orang-orang yang non muslim, oh kami dulu bapak kami akhirnya dipengaruhi, mudah mereka jatuh cinta karena bapaknya kami aja dulu nikahnya di gereja kok. Begitu datang orang yang bisikkan, kemudian mudah mereka anaknya nanti itu mudah untuk pindah agama. Kalau yang seperti ini aja dimudah-mudahkan, maka hal yang lain pun akan disepelekan. Itu trik. Itu trik ya, salah satu trik mereka untuk cara memurtadkan. Kenapa? Dulu ada teman kantor saya juga begitu. Rajin ibadah. Oh, sholatnya bagus sekali. Bagus sekali ibadahnya. Kalau dia sholat itu khusyuk sekali. Tapi ada saat dimana kemudian dia menikah dengan cara yang tadi yang sama. Terus dalam rumah tangganya ada masalah. Akhirnya apa? Diajaklah sama suami ke gereja. Nah, di sana mereka mendapatkan ketenangan. Murtadlah mereka. Gitu Bang. Jadi hindari, kalau saya hindari. Siap. Berarti intinya permutatan ya Bang ya? Ya murtad lah itu Bang. Ya. Mau ndak, setanya saya sama Bang Tommy, mau ndak Anda menikah dulu ke gereja, habis itu menikah di masjid, mau ndak? Pribadi saya enggak Bang. Ya nggak mau. Nah, begitulah selayaknya yang kita sampaikan. Ya, jadi apa yang Bang Dimas sampaikan akan saya sampaikan ke sahabat saya juga gitu. Kalau itu murtad, masalahnya untuk orang tuanya di Palembang juga kuat gitu loh agamanya, guru ngaji. Nah itu dia. Salah gitu loh. Aib loh itu. Seorang muslim menikah di gereja, aib. Mau dia menikah 1000 kali di masjid itu tak bisa menutupi aibnya. Itu menggampangkan, orang seperti ini menggampangkan hukum Allah demi untuk syahwat. Itu aib. Oke, terima kasih Bang. Ya. Iya, sekarang kelasnya Saudara Luga untuk membuktikan Yesus itu pernah jadi ketua RT. Silakan Dinda Fandi, dibimbing. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh Bang Jum'at. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palopo, jadi kan Palopo monitor Palopo, silakan muridnya, mahasiswanya silakan. Aduh, saya sudah habis biaya Bang Pandi, udah kapok saya sama saya. Bagi habis saya biaya. mau Juma mau Palopo sama aja, semua rata. Nggak ada istilah lebih tinggi. Habis kata saya, Bang Pandi, rakyat lagi. Ya. Di mata saya semua rakyat, saya anggap semua anak buah. Jadi nggak penting mau Juma ke, mau Palopo, mau tukang sayur. Karena di mata orang yang berkuasa semua itu adalah rakyat, ya. Jadi kenapa Yesus itu adalah Tuhan? Allah Bapa mengutus sebentar. Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal yang diutus, bukan nabinya, bukan pembantunya. Jangan kita salah. Itu jelas di dalam Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk anaknya yang tunggal ini sebentar loh, untuk jadi hakim dan raja. Dan jadi ketika RT di akhir zaman hakim dan jadi RT kagak pernah kok jadi hakim pula, gimana ceritanya?
Di mana Yesus pernah jadi Ya, RT? Di mana? Di mana? sebentar, jangan dulu ketakutan. Aku tanya di mana? Di mana jadi RT? RT mana dia? Sebentar, Bang Jumat, santai aja Bang Jumat, tenang. Ini kan saya bacain dulu ya, supaya kita ini agak jangan miring-miring, otak ini kebanyakan miring nih. Ya, Matius 25 dikatakan ya, ini ucapan Yesus ya. Matius 25. Saya bukakan sebentar ya, supaya kita tidak tersesat ya. Aduh. Nih, Matius 25 nih ya. Apabila Anak Manusia datang dalam segala kemuliaannya dan semua malaikat, buset dah, mana ada RT dikawal oleh malaikat. Kalau RT itu dikawal sama pamong praja. Babinsa, Hansip. Ini yang kawal Michael itu, Panglima Bala Tentara Sorga ya. Ini juga ini kebanyakan minum apa sih? Kebanyakan minum tiu. Coba, Iya, di mana Yesus jadi RT? apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ngeri nggak? Ya, jadi RT-nya kapan? Di mana? Ini cuma ketika Yesus datang pertama kali, Dia itu belum mendirikan suatu kerajaan, tapi Dia untuk menyelamatkan melalui penebusan di kayu salib. Dan Dia pun sudah membangkitkan orang mati, memberi 5.000 orang makan dengan 2 roti 5 ikan. Itu RT nggak bisa bikin begitu. RT paling dia minta bansos, itu pun kadang-kadang disunat. Yang turun 500 dari pemerintah, turun ke rakyat 300, 200 disunat sama RT gitu. Kalau Yesus kasih 5.000 orang makan, itu gratis semuanya itu. Nah, jadi Yesus ini kan pekerjaannya belum selesai. Dia baru menyelesaikan sebentar. Nah, Ada yang itu nggak rotinya itu? Ada yang itu nggak pas 500 gitu loh? Ada yang itu nggak? Datanya. iya kan ketika RT ini kan menerima bantuan dari pemerintah, kadang-kadang kan yang turun kan 300, ambil 200 sih kan, kurang ajar itu RT itu. Jadi gini, RT pun belum, RT nggak bisa bangkitin orang mati. Ada RT yang bisa bangkitin orang mati? Nggak ada, ya. Terus RT pun nggak bisa ngusir setan. Kalau ngusir setan pasti tetap panggilnya penginjil, para pendeta. Jadi Yesus itu sudah menyatakan kuasanya di bumi, tetapi itu dia belum menjadi raja. Yesus berkata dalam Matius 2:16-28, Anak Manusia kelak akan datang diiringi oleh malaikat-malaikat kudus. Bayangin, yang ngiringin Yesus itu beribu-ribu laksa malaikat ketika nanti dia datang turun di Bukit Zaitun. Kira-kira ketika Yesus datang nunggang kuda, diiringi seluruh pasukan malaikat, kira-kira Juma dan kawan-kawan, para anggota api ini mau ngumpetnya di mana nih? Coba dipersiapkan dari sekarang. Nggak ngumpet, paling kuajak beliau panco. Nggak bisa. Wah, Dia itu nggak beribu-ribu bisa. laksa malaikat. Satu malaikat aja bisa bunuh 3.000 orang. Mana ada? Apalagi ini beribu-ribu laksa malaikat. Satu malaikat aja disuruh nyekek kamu, si Sugi, si Nggak Kores bisa. Malaikat nggak bisa. Bisa kelempar kalian. Nggak Itu baru bisa. satu malaikat. Nggak bisa Bang Suma dicekik sama malaikat. Dan dikatakan Anak Manusia akan, Matius 13 ayat 41, Anak Manusia akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dari kerajaannya dan akan mencampakkannya ke dapur api. Di sanalah terdapat ratap tangis dan kertas gigi. Makanya Juma sebagai founder dari api harus mengakui Yesus sebagai raja ketika dia datang nanti akan memerintah di bumi selama 1000 tahun. Pertanyaannya, Juma mau ikut nggak? Ikut dalam kerajaan 1000 tahun? Mau ikut nggak? Jadi Nggak RT mau. aja nggak pernah dia jadi raja pula. Mana dia pernah jadi RT?
Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Nggak usah kau ngomongin tapi RT, jadi RT aja kagak pernah, ngapain jadi raja? Kan dia nanti datang. Yesus yang mengatakan bahwa dia akan datang sebagai raja. Lukas 19 ayat 27. Yesus berkata, saya bacakan ya. Lukas 19 ayat 27. Bagaimana kira-kira nasib Juma dan kawan-kawan ini ketika Yesus datang sebagai raja? Saya bacakan Lukas 19 ayat 27. Ini saya bacakan ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jahat kali Tuhan kau itu. Ya memang jahat. Memang Yesus akan membunuh. Songong Karena kali kau dia. ngerecokin mulu di kerajaannya. Jadi RT aja kagak Yesus pernah bikin ngomong kerajaan, bunuh orang. kau bilang-bilang Mana RT. sih? RT itu nggak bisa bangkit dari antara orang mati. Kau samakan pula Yesus dengan Iya, RT. kalau Yesus itu bangkit, sudah kalau bangkit dari orang mati itu sama selevel dengan suster ngesot, genderuwo, zombie, apalagi kuntilanak, Susana. ada nggak? Selevel Ada nggak mereka? Gondoruo naik ke surga? Ada nggak Gondoruo naik Iya, ke surga? mana kita tahu? Kan tidak ada yang menulis. Gondoruo itu sudah dilempar dari surga bersama naga, bosnya namanya Lucifer. Wahyu pasal 14. Michael dengan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Naga itu menarik sepertiga dari malaikat. Itulah Iblis juga punya malaikat, Tuhanmu juga punya malaikat, sama-sama punya malaikat, ya kan? Bedanya Tuhanmu tidak pernah jadi RT. sebentar cuma gini ya, biar kamu tahu. Dulu ada 3 malaikat yang terbesar di surga. Lucifer, kedua Michael, ketiga Gabriel. Lucifer ini Lucifer memberontak dengan Lupean, melawan bukan? Tuhan. Lucifer. Oh, Lucifer. Memberontak melawan Tuhan dan berhasil dia mempengaruhi sepertiga malaikat di surga untuk berontak melawan Tuhan. Akhirnya Tuhan menyuruh Michael, terjadi perang. Ya, terjadi perang. Makanya Lucifer dengan dilempar ke bumi. Dilempar ke bumi mereka sekarang. Surganya Luga terjadi perang, di mana kita sembunyi? Lucifer itu sudah dilempar sebelum dunia dijadikan ke bumi. Jadi kejadian perang di surga itu sebelum dunia dijadikan. Oh, jadi perangnya sudah terjadi. Sebentar mau coba ya. Setan, Gondoruo, Tuyul, Kuntilanak itu adalah malaikat-malaikatnya si Lucifer. Tadinya mereka malaikat Suster ngesot masuk juga sebagai barisan malaikat. Itu kan dulu bekas malaikat di surga. Mana pernah Tuhan menciptakan suster ngesot? Suster ngesot itu adalah setan-setan yang sudah dilempar oleh Bapa di surga atau Tuhan Yesus. Dilemparkan melalui, disuruhlah pembantunya Mikael. Tolong Mikael lemparkan Lucifer dengan sepertiga malaikat. Itu sepertiga loh, jumlahnya miliaran. Kalau salah Pak Bom satunya ini itu- bukan jelmaan malaikat juga? Jangan Bom-bom. lari ke situ dulu. Jangan Serius lari ke aku situ. nanya, kau kan tahu alam gaib kan bisa kamu terawang. Bom-bom ini bagian dari malaikat Lucifer itu enggak? Ya, dia tidak mentaati Tuhan Yesus, makanya dia nanti satu sel dengan kamu di alam maut. Siapa? Itu sel kamu nanti nomor 303, kamu ntar bareng sama bom-bom di situ berdua. Aman kau di situ. Berarti saya Iya, harus siapkan jadi linggis nanti panas kalau kamu berarti. udah satu sel, tergantung kamu. Kau mau Nanti pilih sama bom-bomnya Rudi gitu, Yohanes tunggu apa dulu sama bom-bom? malaikat. Karena Gitu ya? 304 itu ada selnya Rudi, kamu 303 berdua sama bom-bom. Oh, bukannya bom-bom ini siluman kodok? Iya, mirip-mirip lah sama kamu. Hancur kau bom. Hancur kau. Bang Luga. Ini aja Bang Luga, temanya bagus ini Bang Luga. Ketika Yesus waktu itu ditanya oleh orang-orang Yahudi, ini temanya, lihat Bang Luga ya. Wahai Yesus, perlihatkanlah kepada kami mukjizat. Itu kan waktu itu orang-orang Yahudi minta kepada Yesus, perlihatkan kepada kami. Apa kata Yesus? Saya tidak akan memperlihatkan kepada kalian mukjizat selain mukjizat yang diberikan oleh
Tuhan kepada Nabi Yunus alaihissalam waktu itu. Nah, kita kalau menganalisa, mengkaji Bang Luga, Nabi Yunus alaihissalam itu kan waktu ditelan paus, apakah dia mati Bang Luga? Gini loh, kamu itu jangan mengambil tema-tema ambigu supaya kamu cari remis. Kamu jangan capek. Kamu ini mau cari remis nih si lontong ini. Enggak, ini temanya. Intinya murid-murid sudah bilang Yesus mati dan bangkit. Kalau udah jelas Yesus mengatakan murid-muridnya Yesus mati dan bangkit, kamu jangan cari-cari cara-cara supaya kira-kira bisa digantung, ya kan? Biar perdebatan makin lama. Intinya saksi mata mengatakan Yesus mati dan bangkit. Udah, kau diam sekarang. Kalau dia nggak bisa data. Kamu loh, itu kan kejadian di depan mata. Ngapain harus nanya ke Yunus? Ya betul, Yesus itu kan mengatakan Yunus akan dihari ya, diperut ikan. Masalah dia mati anak kan itu kan bisa pembahasan khusus. Intinya kan Yesus sudah bilang berkali-kali anak manusia akan disiksa dan mati dan bangkit dari yang ketiga. Berkali-kali Yesus sudah ngasih tahu selama dia masih hidup. Ngapain lagi lu menerima apa mimpi atau pewahyuan? Nggak perlu, mimpi dan pewahyuan nggak berlaku di sini. Yang berlaku di sini saksi mata. Mimpi lagi apa sih? Enggak, udah gue bilang kan. Bang Luga, bahwa tidak akan diperlihatkan mukjizat apapun kepada kalian selain tanda mukjizat Nabi Yunus alaihissalam ketika ya itulah kebangkitan Yesus dari antara orang mati yang disampaikan oleh Yesus. Yesus juga kan ngomong, kamu kalau kamu ingin mengerti ucapan Yesus, jangan baca ucapan Yesus satu-satu aja. Yesus sudah bilang, aku akan mati dan bangkit, jelas-jelas. Terus lu mau apa lagi sih? Mau kerajaan apa lagi yang lu dirikan di muka bumi ini? Ngerecokin aja lo Musikat habis nanti lo. Masalahnya jadi RT agak kau pernah gitu loh Bang. RT apa? Ini udah bangkit dari antara orang mati. RT lagi, aduh, omongan nggak berbobot banget sih jadi RT. RT apa sih RT? Gue juga bisa jadi RT. Malas gue jadi RT. Gue mau jadi rasul. Gue aja yang pembantunya semua jadi rasul. Kenapa lo mau jadi RT lagi? Tobat kau. Udah pada tua juga bukannya bertobat. Enggak, kenapa lu marah? Ini kan ini Yesus kan berkata, Bang Luga, benar tidak Yesus berkata tidak akan kuperlihatkan kepada kalian mukjizat selain mukjizat ya usah kebanyakan ngomong kau. Yesus sudah bilang anak manusia akan bangkit dari yang ketiga. Jelas-jelas itu ucapan Yesus. Tapi gini Pak. Nanya lagi banyak mutor. Cari remis ini. Tapi gini, cari remis ini anak satu nih. Sebentar, lama lah gue ngebahas itu. Akhirnya lama. Habis lah waktu. Baru Jumat pura-pura saya mau sholat. Akhirnya turun. Iya sebentar. Banyak kali alasan. Jadi kita nggak usah disamakan lagi karena dia udah ngaku bahwa Yesus itu manusia. Kenapa lagi? Apalagi yang mau didiskusikan? Jadi dia tadi bilang bahwa anak manusia. Yesus itu manusia. Sebentar. Berarti bukan Tuhan ya? Begini loh, Cok. Yesus itu memang manusia. Pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu bukan pekerjaan Nabi. Ada itu pekerjaan menghakimi manusia, itu bukan pekerjaan Nabi. Menghakimi, melempar orang ke neraka itu bukan pekerjaan Nabi. Pekerjaan Nabi cuma satu. Sampaikan firman, meninggal, tua, meninggal. Sampaikan firman, mati, pulang ke Quran. Itu pekerjaan Nabi. Nggak ada pekerjaan Nabi ngulin orang di akhirat lalu dihakimi, dilempar ke neraka. Itu adalah pekerjaan anak tunggal. Nggak tahu anak tunggal itu apa? Anak tunggal itu firman Allah. Susah kali kalian atur. Iya. Kubuarkan nanti kerajaan kalian dalam nama Yesus. Berarti manusia ya, bukan Tuhan ya? Manusia Allah yang sudah menjadi manusia. Ini lama-lama nih anak tololnya bukan main kau lihat. Udah lama kau ajarin. Kenapa kau tambah tolol? Makin bego kau lihat setiap hari kau diajarin. Untung kau nanti ditamparnya sebagai Beelzebul bapak kau. Enggak gini Bang Luga. Konsisten. Tadi kau bilang Yesus Tuhan. Tadi kau bilang lagi tak telah datang sebagai anak manusia. Jadi macam mana kau ini? Iya Tuhannya jadi manusia. Aduh begonya kelewatan kau. Tuhannya jadi manusia. Makanya Yesus itu maha hakim.
melempar orang ke neraka. Itu bukan pekerjaan Nabi. Kurang ajar kau ya. Susah kali kau diatur. Ku campakkan aja kau. Di mana ditulis Tuhan jadi manusia? Jangan ngadi-ngadi. Nanya lagi. Cari. Jangan malas kau. Pura-pura nggak tahu lagi kau. Berak. Cebok kau. Bocil. Lalu di mana Yesus pernah jadi RT? Diatur. Pecat nanti kau. Di mana Yesus pernah jadi RT? Di mana? Ini lagi pertanyaan anak kecil. Ini lama-lama digulung. Iya kan dianggap raja dia kan. Nanya, Sementara RT lagi. 33 tahun dia nggak pernah jadi RT kok jadi raja. Penting itu Bang Luga. Di mana dia jadi RT? RT berapa? Atas kepala Yesus. Sebentar ya. Ada kutu. Di atas kepala Yesus ketika dia disalib. Tertulis. Inilah raja. Tertulis. Inilah raja orang Yahudi. Kok raja pula? Jadi RT-nya di mana Orang dia? Yahudi. Boro-boro jadi raja, jadi RT aja kagak pernah. Mana sih? Ngapain Yesus datang jadi RT? Yesus itu tugasnya melempar kau ke neraka. Matius 13 ayat 47. Saya bacain. Itu kan di dunia kitab sih, hayal. susah kalau Yang nggak kita pernah baca tanyain kitab. dunia nyata. Pernah nggak dia jadi RT Di dunia hayal nyata? sih. Ngapain Iyalah. kau tanya RT? Kau aja yang jadi RT. Kau Kapan cocok dia jadi RT? RT? Kapan dia jadi RT itu kapan? Dia ngurusin Kau masyarakat di baca sana itu cari dong ayat kapan? di Alkitab. Jangan malas. Malas kali sih. Orang ditinggal dicari aja ayat ini. Maksudku kan dia pernah jadi manusia di Yerusalem sana. Nah, sebagai manusia pernah nggak dia jadi RT? Ketika Yesus jadi manusia, saat itu dia datang tidak untuk menjadi penguasa. Makanya dikatakan, sebab sebentar dulu, anak manusia datang bukan untuk menghakimi. Yohanes pasal 3 ayat 17, tetapi Bukan anak jadi manusia hakim. datang Bukan jadi untuk hakim. menyelamatkan. Jadi RT aja dulu, nggak usah jadi hakim tinggi kali. Jadi RT pernah nggak? Jadi Yesus ke bumi bukan untuk jadi RT, bukan untuk jadi hakim pertama kali. Dia datang untuk menyelamatkan. Makanya dia ada orang mati dibangkitkan, ada orang buta dicelikan. Dia datang untuk menyelamatkan, bukan untuk jadi penguasa waktu itu. Tetapi ketika dia selesai melakukan penyucian dosa, maka dia berkata begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Itu di bumi. Maka kan? jadikanlah ya, Dia bilang jadikanlah segala. Dia mengaku kepadaku diberi kuasa di bumi. Nah di bumi dia pernah jadi RT aja kagak? Gimana itu? Ketika dia diberi kuasa di bumi, dia tidak pernah menjadi penguasa. Iya, tapi karena tapi diberi kuasa di bumi. Tapi jadi RT kagak pernah. Ya itu namanya halu. Belum. Ini orang kita dulu kronologinya Juma. Jadi begini loh, Yesus datang selama 3,5 tahun itu bukan untuk menjadi penguasa, tapi untuk menjadi penyelamat. Lalu setelah selesai penyelamatan, lalu Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga, yaitu kuasa sebagai raja. Jadi RT aja sebentar, belum, dibilang belum. Orang belum kok. Kalau belum jangan kau tanya. Orang belum kok. Nah, jadi sekarang belum Yesus jadi berkata, RT. Belum dengerin. Belum. Ya kita tunggu aja nanti dia terpilih jadi ketua RT atau kagak. Ya. Kan di bumi tujuannya bukan untuk jadi bos. Dia ada untuk menyelamatkan orang saja. Katanya diberi kuasa di bumi. Katanya dikasih kuasa di bumi. Nah, jadi RT aja kagak pernah. Nanti pada zaman sekarang sebentar lagi nih. Sebentar lagi dia akan datang sebagai raja. Matius 16 ayat 28. Nubuatan Daniel pasal 7 ayat 11 bahwa Yesus akan datang sebagai raja. Ya, jadi RT aja kagak. Sebagai raja dia datang. Nah, ketika
orang suka banget ini ngeyel ya dibilangnya. Kan Yesus itu Bang Luga, ketika dari orang 2000 tahun yang lalu dia tidak orang menjabat mau jadi apa-apa. Dia Orang datang mau jadi RT sebagai itu rasul. harus dipilih dari warga, apalagi mau jadi raja. Oh tidak, kerajaan Torah ini honor, ini yang punya langit dan bumi, nggak boleh ada pemilihan di sini. Gimana mau Emang honor jadi presiden, RT dia aja honor. kagak pernah. Gimana mau honor, boro-boro honor orang jadi RT aja kagak Dia pernah. bisa membangkitkan orang mati. Kalau kita ngomong RT, bangkitin orang mati aja dia bisa. Kenapa kau jadi ngomongin RT sih? Ya, ngomongin RT itu para kan apa? itu kan mukjizat Para yang diberikan sama preman-preman itu bisa Tuhan. jadi RT. Kenapa Nah, jadi sekarang RT sih? kalau Dia dia aja jadi bangkitin orang penguasa, mati. Aduh, diberikan kuasa di bumi, buktikan dulu. Bisa nggak dia jadi RT? Siapa yang mau pilih dia? Nggak ada. Jadi siapa? Di kan mana dia mau sudah berkuasa? membuktikan dia bangkit dari antara orang mati pakai kuasanya sendiri, yaitu kuasa Roh Kudus. Dia kan sudah membuktikan kuasanya, ngapain lu suruh dia jadi RT? Lu gimana sih? Untuk membuktikan bahwa dia berkuasa, meskipun dia cuma RT honorer. yang Tidak, tak kalau dibayar, tapi RT nggak perlu terbukti. bangkit dari orang mati. Kalau lu Terbukti jadi dia RT, pernah lu tinggal menjadi RT laporin lu ke meskipun honor, kecamatan. tapi kan kagak pernah. Dengerin. Kalau lo mau jadi RT, nggak perlu bangkit dari kematian. Lo tinggal laporkan diri lo, daftarkan diri lo ke kecamatan. Lo bikin polling dari warga, jadi lo jadi RT. Itu nggak perlu kalau dia mujizat. tidak pernah jadi RT, jangan pernah mimpi jadi raja. Bukan saya Terlalu yang ngatur. tinggi. Kenapa nggak jauh dari? Kau tuh nggak ada kuasa. Ngapain kau jadi kau yang ngatur? Kenapa pula kau jadi Masalahnya ngajarin dia orang? tidak pernah berkuasa pada satu Iya, lingkungan, bukan. jadi RT atau apa. Yesus sudah membuktikan dirinya bangkit dari antara orang mati. Kau apa? Apa yang Itu bisa kan kau buktikan mujizat, dari agama tapi kau? terkait dengan kuasanya, Apa? buktikan dia bisa Apa? jadi RT nggak? Honorer RT honor aja kalau bisa nggak? Gimana ceritanya tuh? Kenapa jadi kau ngajarin orang? Emang mujizat kau apa? Nanya-nanya. Mujizat. Tapi ini kan dikatakan berkuasa Apa di mujizat bumi. kau sehingga kau Berkuasa di nanya-nanya bisa bumi. nggak jadi RT? Emang kau Bagaimana hebat? berkuasa Emang di kau bumi? jago? Menguasai Menguasai warga. apa kuasa se-RT agama aja kau? kagak. Cuma sehingga kau nanya-nanya Yesus jadi RT? Apa kuasanya agama kau? Tanya dia tidak pernah jadi RT, Patah jadi apaan? raja. Nabimu aja nggak bisa bangkit dari kematian kok. Bukan itu masalahnya. Masalahnya klaim saudara Luga dia jadi raja di bumi. Mana jadi RT aja kagak? Ini masalah besar ini. Itu namanya halu. Jadi presiden jadi RT aja kagak. Itu namanya halu. Halu kok dipelihara. Sekarang aku tanya sama kau. Iya. Emang kehebatan dan kuasa agama kau apa? Sehingga kau nanya-nanya Yesus jadi RT. Nabi Muhammad SAW jadi presiden, jadi raja, kerajaannya masih ada sampai sekarang. Sudah Bisa nggak 1400 Muhammad tahun. mengalahkan kematian? Bisa nggak? Bukan itu masalahnya. Terbukti Loh, bahwa itu berkuasa. masalah dong. Yesus aja bisa mengalahkan kematian. Kenapa Nabi? Gini Itu loh. kan, Sebentar. cuman halu. Sebentar, ya. Sekarang Nabi Muhammad Halu, pernah Pak. menjadi presiden. Pengarang. Kerajaannya Kau masih diam langgeng dulu. sampai sekarang. Sebentar, kau diam dulu. 1400 tahun. Yesus Kamu jadi diam RT dulu. aja Kerajaan kagak. apaan? Dia udah meninggal kok. Orang meninggal suruh langgeng apanya yang langgeng? Kerajaannya Kita masih jangan ada sampai ngomongin sekarang. di Sudah alam 1400 tahun. Kerajaannya masih ada. Iya, orangnya udah nggak Yesus ada. jadi RT di Kerajaannya mana? udah nggak ada, orangnya udah nggak ada. Orangnya Yesus- yang penting, Yesus- orangnya masih ada nggak? Jadi RT aja kagak pernah kok. Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa Itu berkata kan sebagai raja. halusinasi, Nabimu meninggal, nggak bisa Itu bangkit. cuma halusinasi. Tahu apa sih yang kau ajarin? Itu hanya ada di dalam RT lagi tahu. kertas tertulis. Halusinasi Tapi faktanya apaan? kagak. Nabimu mati tuh halusinasi. Tapi faktanya dia pernah Sekarang jadi bukan. presiden, dia Sebentar, pernah jadi sebentar, raja, dan gantian bicaranya. kerajaannya masih ada sampai sekarang. Yesus jadi RT Sebentar, aja kagak pernah. Kau sebentar dulu, kamu jangan ngomong RT. Nabimu masalahnya mati. Nabimu dia punya mati, kau kerajaan. jangan ngajarin orang. Dia punya kerajaan, terbukti dia pernah jadi raja, kerajaannya Sebentar. masih ada sampai hari ini. Kerajaan apaan? Yesus jadi RT aja Jangan. kagak pernah. Nggak usah, selamatkan dulu dirimu dari kematian. Buktikan Selamatin dari dulu kematian Yesus aja pernah nggak jadi bisa, RT, mau- baru jadi mau raja. ngajar-ngajar. Mana sih abang ini? Jangan Yesusnya sudah bangkit dari kematian, sudah melebihi RT. Dia itu udah Tuhan. Kok jadi RT sih lo? Jadi Tuhan Orang pula bangkit jadi dari RT aja kematian itu kagak. Tuhan.
Jadi RT kagak jadi Tuhan lagi. Gimana cerita ini? Ngapain dia jadi RT? Kau aja yang jadi RT sama keluarga kau. Kan dia harus buktikan dia kuasa keluarga katanya. kau aja yang jadi RT. Dia kuasa. Keluarga kau jadi RT boleh. Gimana mau kuasa jadi RT aja kagak? Mujizat kau nggak ada ngatur-ngatur orang. Sebentar. Bukan ngatur, bukan Gimana, ngatur. kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Tidak Kamu mau diam dulu. Kamu diam dulu. Kita nggak mau Ya, kamu diam dulu. dibodohi. Sebentar. Yesus Sebentar berkuasa dulu, jadi sebentar dulu. raja. Di mana Iya, jadi masalahnya RT kau aja nggak ada kagak? tenaga masalahnya. Agama kau, kerajaan RT. kau nggak punya power. RT, Jangan ngajarin orang kau. Habis itu lurah, kecamatan, gubernur, bupati, gubernur, presiden. Mana ada pernah jadi RT aja kagak pernah. Bikin malu Oke. aja. Diam dulu. Iya, iya, iya. Diam sebentar ya. Kejar ayatnya di mana tertulis Yesus mengalahkan kematian. Di mana Sebentar ayatnya? ya. Nah, Iya, itu iya, dia. kau diam dulu. Iya, kamu diam dulu. Iya, di Bukan mana pernah ayatnya diam. Yesus Diam. mengalahkan kematian? Iya, kau Di diam mana dulu, tolol. Kamu diam dulu. Orang lagi ngomong bilang. Makanya jangan dunia Kamu halu. diam dulu. Yesus raja, Yesus Kamu raja diam dulu. jadi Ya, RT sebentar, aja kagak sebentar. pernah kok. Satu aja dulu yang ngomong. Yang ngomong satu aja. Iya, di mana Tamparin nanti kalian tertulis berdua. Kamu diam Yesus dulu. mengalahkan kematian. Di mana ayatnya Iya, tertulis? diam dulu muncung kau. Aku lagi mau cerita. Kau diam dulu sebentar. Nah, gini Juma ya. Kamu kan tidak punya kuasa. Muhammad pun tidak mampu bangkit dari kematian. Nah, kalau kamu tidak punya kuasa, kau ngomong bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kau diam. Paham kau? Jangan ngajarin orang kau. Terbukti dia pernah jadi raja. Ya, usah Kerajaannya masih ada terbukti. sampai Nabi sekarang. udah meninggal, Yesus ngajarin jadi orang RT aja lagi kagak. Kau Yesus di mana jadi ngajarin RT? orang, kusur nanti kau. Yesus Campakkan di mana nanti jadi kau. RT? Di Ngajarin mana Yesus orang jadi lagi RT? kau. Nah, apa nama RT-nya? Apalagi jadi RW. Kau Belum nggak lagi jadi usah lurah. ngajarin orang. Gimana mau jadi raja? Kau itu nggak punya Lolos jadi kuasa. RT aja Nggak kagak. punya kuasa. Inilah orang. Ini lama-lama nih anak dilempar loh. Kelautan Enggak, api. maksudnya Banyak banget kalian itu ngomong. terlalu lebay. Muncungnya. Tuhan Yesus, harusnya Yesus itu dipanggil RT, Pak RT Yesus dulu. Ini panggilannya Yesus terlalu itu, tinggi. Jadi RT aja kagak. Nabimu Siapa aja ini? nggak bisa bangkit. Kau jangan ngajarin orang. Jangan Bodoh bandingkan kali kau dengan diajarin. sosok Nabi. Yesus itu Tuhan katanya, tapi jadi RT kagak pernah. Yesus Kan halu. itu dia tidak perlu jadi RT karena dia yang punya langit ini. Kolor Itu goblok. kan cuman halu jadinya kan. Dia Dia sudah raja di dia atas bangkit segala dari raja. antara mati. Nabimu nggak bisa Yang- bangkit dari kematian. Yang Ngajarin namanya orang lagi raja tahu. itu, raja itu penguasa. Dia punya Bukan raja. kau yang ngatur. Kau Bagaimana tuh mau manusia jadi raja? sesat. Bagaimana Kamu mau jadi jangan raja? ngajarin orang. Lo jadi Kamu RT tuh nggak punya kagak. kuasa. Nabimu RT nggak bisa kagak. bangkit. Kau jangan ngajarin orang. Kurang Yesus, ajar saya kau. tanya, pernah ndak Yesus jadi RT? Dia yang punya langit dan bumi. Itu cuman halu. Buktikan dulu dia pernah jadi RT. Baru kita Dia percaya. sudah bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian itu suster ngesot. Nabimu sudah mati. Nabimu nggak bisa bangkit dari kematian. Makanya jangan kau ngajarin tuyul dan orang. Nanti bayul. kau dimasukin ke neraka kau. Apalagi? Bandel kali kau. Zombie. Masuk Apalagi? neraka aja kau. Zombie lagi zombie itu setan. Itu bekas Itu dilempar dia, dari bangkit surga dari sama kematian. Yesus. Bangkit dari Kematian kematian. salah kau. Suster Nabimu ngesot. aja bisa bangkit. Susana. Jangan orang lagi Si tahu. manis jembatan Ancol. Si botak berambut panjang. Itu Nabimu semua. nggak bisa bangkit dari kematian. Jangan kau ngajarin orang. Itu Goblok semua. kali kau tolong. Si gundul bersisir. Itu Goblok semua banget adalah kau. orang yang bangkit dari kematian. Gimana ceritanya? Buktikan dulu. Yesus Nabi pernah kau duduk nggak jadi bisa RT. bangkit manusia tolol. Goblok kau. La haula wala Nabimu nggak bisa quwata illa bangkit. billah. RT lagi kau omongin. Jangan Bapak terlalu kau aja jadi RT. Bapak kau jadi RT sono. Enggak, kan Yesus katanya RT bapak kau raja. aja. Yang namanya raja itu kan harus ada yang dikuasai. Apa yang dikuasai? Lo jadi RT aja nggak pernah. Yesus sudah mengalahkan maut, sudah bangkit dari kematian. Aduh. Nabimu nggak bisa bangkit. Jangan kau ngajarin orang. Nanti pala kau ditempelin nanti pala kau. Kalau dari ayatnya ada seluruh Israel masuk Kristen. Di mana ada tertulis Yesus mengalahkan kematian di mana? Yesus sudah bangkit dari kematian. Rabimu udah mati. Tolol juga kau diajarin. Jadi RT aja. Rabimu kan udah mati. Bisa nggak Rabimu mati? Ayatnya di mana Rabimu Yesus masuk mengalahkan neraka. kematian? Ayo. Jadi RT bapak kawan jadi RT. Kau udah nggak punya kuasa, nggak bisa bangkit dari kematian, ngajarin orang pulang kau. Wajar kau disiksa di sini kau.
Bapak-bapak di bawah lu kurang asal lah. Bang Luga, biar dengan saya saja dulu Bang Luga ya, tidak boleh terlalu kasar. Ya lu Bang juga Luga. jangan bawa RT, lu bilang tuan RT ngapain? Aku panggil. Iya, makanya Anda juga jangan kasar. Kalau Anda bilang-bilang istri di RT, Anda nggak sopan loh. Oke. Jangan kau Orang kasar sama bertanya, Yesus. Kapan Yesus Apalagi pernah jadi RT? Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena tidak Anda pernah Yesus jadi mengatakan RT karena Yesus adalah raja segala raja dan Nah, itu Tuhan di dia. atas segala Tuhan. Jadi, Saya udah jawab ya, raja, jangan raja nanya di lagi atas ya. segala raja ini Tidak yang harus pernah. dipertanggungjawabkan. Jadi RT aja kagak bisa, dia nggak pernah. Kok jadi raja di atas segala raja? Kalau Itu halu raja, namanya. kalau dia pemilik langit dan bumi, sebentar, dia pemilik langit dan bumi, dia tidak boleh jadi, dia tidak mungkin jadi RT karena RT itu adalah cuma kacung. Bukan Yesus itu itu pemilik masalahnya. langit dan bumi. Bukan itu masalahnya. Nah, Ini kenapa? masalahnya dia raja Apa? di atas segala raja katanya. Tapi kan halu. Faktanya dia jadi RT aja kagak. Itu Kalau loh. sebentar ya, saya tanya sama kamu, Pangeran Charles, Pangeran William pernah nggak jadi RT? Itu raja beneran. Itu raja Nah, beneran. Itu baru raja beneran karena memang dia raja. Lah Nabi Yesus udah mati raja di ngajarin mana orang dia? lagi tolol Lo ini. jadi RT aja kagak pernah kok. Kamu lama-lama bukan Kalau tolol Charles ya. itu memang pangeran, dia raja, ada kerajaannya, ada prajuritnya, ada istananya. Yesus opo jadi RT aja kakak. Yesus itu sudah bangkit dari kematian, Bangkit bisa dari kematian membangkitkan itu orang selevel mati, itu suster udah lebih dari ngesot. kerajaan. Suster ngesot. Pangeran Charles aja itu Tuhan. Itu level itu Goblok. Susana. Pangeran Charles itu Tuhannya Yesus. Susana, suster ngesot. Si Tanya, gundul bodoh kamu udah biarin. si ompong sikat gigi, itu semua adalah bangkit dari kematian. Levelnya itu. Masalahnya sekarang kamu mengatakan dia raja. Nabi Musa bisa Kapan dia bangkit jadi dari raja? mati, Kapan? ngajarin Kapan? Jadi orang lagi rajanya tahu, mana? udah Nggak goblok ada. kalau lagi tahu. Jadi RT aja kagak Gak pernah. usah kau tanya jadi raja, nabimu aja gak bisa bangkit dari kematian. Apa Ngajarin hubungannya orang dengan kau. nabiku? Nabiku Jangan ngajarin memang orang tidak kau. seajarkan raja Nabi di atas Musa bisa raja. kematian. Beliau hanya nabi, beliau hanya rasul, membimbing manusia kepada jalan yang kebenaran. Yesus kamu lantik jadi raja, jadi RT aja kagak. Awas, nanti ketabok. Kemarin sama Dewa udah ditabok. Kalau sama Dewa bukan, kalau sama Akizuma bukan ketabok lagi nanti kau. Aduh. Dibilang jadi RT, nggak bisa buktikan. Pangeran Charles di bawah yang kerajaannya ada. Emang dia raja kan? Emang dia raja, istananya ada ya. Yesus, aduh halu ini Bang Luga ini. Iya, kita nggak pernah bisa dalil ayatnya dalam PB. Yesus mengalahkan kematian nggak ada. Coba aja cari ayatnya, nggak ada. Orang dia kalah sama maut kok, kan kalah sama maut mati dulu dia kan menurut PB. Sempat Iya. kalah. Betul. Kalah dia. Kalau di 2 Timotius, akhi, 2 Timotius 1 nomor 10, Yesus mengalahkan kuasa kematian katanya. Tapi itu surat Paulus untuk warga di Timotius. Iya. Itu bukan sabdanya Yesus. Tapi surat untuk penduduk setempat, hanya ada di Timotius saja. Surat Timotius itu Paulus tulis untuk satu oknum. Oknum yang dituju surat Timotius itu satu manusia bernama Timotius. Jadi Timotius ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus untuk satu manusia bernama Timotius. Bukan untuk banyak orang, tapi hanya untuk satu oknum, yaitu Timotius itu sendiri. Ya, udah jelas kan tadi saya katakan, nabimu tidak bisa mengalahkan kematian. Yesus bangkit dari antara orang mati. Enggak, ini masalah RT belum selesai. Foto-fotonya aja dah, nggak usah data foto, pernah berfoto sama masyarakat gitu, itu aja dulu. Nah, oke, Yesus itu kan bilang aku ini raja. Nah, itu raja lagi. Yesus Jadi berkata, RT aja kagak. aku, Gimana ceritanya? Bang Luga, kalau ada oknum mengaku raja, Yesus itu buktikan dulu sudah dia jadi membangkitkan RT. orang mati, kelasnya bukan RT. Alamak. Paham nggak?
Kerajaannya Dia di mana? membangkitkan orang Nggak mati. menjadi raja Muhammad tidak bisa bangkit dari antara orang mati. Tidak bisa, Jelas. saudara tidak bisa kemudian membandingkan Nabi Tidak Muhammad. bisa. Anda nggak Nabi bisa Muhammad ngajarin itu orang levelnya kalau Nabi orang pasti posisi Abraham, kalah. Nabi Musa, Nabi Daud. Iya, Mereka tetapi tidak dia bangkit. dikalahkan oleh Tugas kematian. Anda tugas tidak mereka bisa udah ngajarin selesai. orang kalau Anda masih kalau Nabi Anda kalah dengan kematian, Anda nggak bisa ngajarin orang. Anda berada dalam kesesatan. Kalau yang dikatakan bangkit dari kematian, suster ngesot, kan tadi udah aku bilang sama Susanna, si buta mengintip, Itu kan film. si gundul Film. nyisir. Siapa yang lebih hebat, Muhammad dari suster ngesot? Siapa yang lebih hebat? Ayo, silakan. Saya tanya, siapa yang lebih hebat? Muhammad daripada suster ngesot? Jangan kamu adu antara Nabi dengan Tuhanmu. Adu aja dengan Lo Pak harus, RT. karena lo nggak punya Tuhan. Masalahnya lo nggak punya Tuhan. RT Nggak ada aja dulu. mujizatnya. Yesus jadi RT di mana itu aja dulu. Kau jangan ngajarin orang, Nabi. Jangan ngajarin orang kau. Saya ngajarin kau wajar. Tuhan saya bangkit dari kematian. Kau ngajarin saya nggak wajar karena Nabi kau mati. Kau mengajarkan dari kerajaan kematian, mau ngajarin kami kerajaan hidup kekal. Nggak Oke. bisa kau ngajarin aku Oke, karena nggak kau apa- manusia sesat. Oke. Pernah nggak Yesus jadi RT? Tidak pernah. Ya tidak pernah, baru jadi raja. Karena dia adalah Tuhan. Udahlah, nggak usah terlalu lebay kali. Dia ini, dia itu. Faktanya Cara dia, berpikir kau salah, Juma. Cara berpikir kau salah. Kalau orang mau jadi RT, tinggal daftarkan diri kecamatan, nggak perlu bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian, di nggak Indonesia perlu jadi itu, RT. sebentar. Susanna. Persyaratan jadi RT Suster itu tidak ngesot. perlu bangkit dari kematian. Sebentar, suster ngesot, Nabi kau aja nggak bisa bangkit. Kau jangan bawa suster ngesot. Lah, sama Nabi yang Muhammad faktanya kamu bangkit nggak dari bisa kematian bangkit. itu jadi raja. Suster Kita ngesot ngomong jadi fakta sekarang. selevel dong dengan Tuhanmu. Sama-sama nggak Sebentar, pernah jadi sebentar. RT. Sebentar, kalau mau jadi RT, daftarin diri kau ke kecamatan, nggak perlu bangkitin orang mati, nggak perlu bikin mujizat ya. Kau bisa jadi RT. Nah, Yesus pernah nggak jadi kalau RT? Itu Yesus dulu pertanyaannya. Yesus itu berkuasa melempar kau ke neraka. Ya, itu kan bukan halu. jadi RT dia Itu jadi halu. Tuhan. Bukan Ini kita kau yang ngatur. Kenapa jadi ini kau yang kita ngatur bicara sih, kurang tentang ajar? Ini kita Bukan berbicara kau yang tentang dunia ngatur, nyata. kau nggak ada kuasa, jangan ngatur orang, nanti kau dibalok orang. Ini kita bicara Kecuali kau punya apa? Gini ya. Gini Cuma ya. Saya ajarin kau begini. Tunjukkan dulu kuasa kita lebih dari kuasa orang itu, baru kita ngajarin orang itu. Kita tunjukkan dulu power kita lebih besar. Nah, kalau sudah power kita lebih besar, baru kita ngajarin dia. Tapi kalau power kita lebih kecil, kita ngajarin orang yang lebih gede tenaganya, takutnya pala kau nanti dibalok pala kau. Tiba-tiba tahu-tahu udah hilang masuk neraka aja kau. Berarti gini aja, lu kan punya power. Bagaimana kalau lu adu panco dengan Zuma? Menang mana nanti kita lihat siapa powernya lebih besar. Gimana? Adu panco. Jadi Bodyguard gue banyak, ya bodyguard gue banyak. Nanti gue suruh dibunuh juga dia bisa. Lu aja. Oh enggak. Tadi ngomong Kelas power, gue bukan begitu. panco aja sama Zuma, Gua punya bodyguard. Gue udah sama mereka. Kalau ada yang aneh-aneh, tolong digulung langsung di tempat aja. Oke siap bang katanya gitu. Jadi gitu aja. Jadi gini ya. Lucu Nah. penyembah RT honorer. Aduh, makanya kan gue udah bilang, kau tunjukkan dulu kuasa kau, baru congor kau bermain. Ini congor kau maju, kuasa kau nggak ada, takutnya ntar dibalok Kita orang. cuma mau membuktikan Tuhanmu itu raja. Nggak perlu kau ngajarin orang, cuma tunjukkan dulu. Kecuali Muhammad bangkit dari kematian. Bukan saya mengajarin, saya bertanya. Karena kau di sini apakah cuma Tuhan bermain kamu itu- dengan congor kau yang bau tai itu, cuma. Maksudnya gini loh. Kuasa Bang. kau nggak ada, congor kau kemajuan. Iya, saya nggak ada kuasa. Karena gini loh, Yang saya mulut tanya itu itu Tuhanmu. harus Tuhanmu. seimbang dengan power. Sebentar. Kenapa lari ke pribadi Mulut saya itu ini? harus sepadan dengan power. Kenapa lari ke pribadi Oke, saya? kamu silakan ngomong dulu. Yang kita tanya ini Tuhanmu yang kau sembah itu raja di atas segala raja katanya. Dia pernah jadi manusia, tapi sejak dia menjadi manusia, jadi RT aja kagak pernah.
Jadi yang melantik jadi raja ini hanya manusia-manusia halu aja kan? Itu kan perkataan kau Juma. Itu Ya. fakta. Ya Itu kan, fakta. itu Dia kan nggak pernah jadi perkataan RT. kau. Tapi iya sebentar dulu Cuma sebentar dulu. Iya, bagus tuh pertanyaan kau. Yang jadi masalah, pertanyaan kau tidak seimbang dengan power yang ada pada agama kau. Nggak seimbang. Kalau tidak ada keseimbangan antara congor dengan power, itu jatuhnya kau bisa tiba-tiba kau kena balok aja. Loh. Kasihan kaunya. Pertanyaan saya kapan Yesus jadi RT itu loh. Nih, itu kan nanya-nanya lagi kau. Kau tidak bisa menyeimbangin pertanyaan kau, tidak bisa kau seimbangkan dengan power kau. Kita kan begini nih ya. Saudara kan saya kasih menjual contoh Yesus gini ya. itu raja. Tapi Sebentar dulu. hanya di dunia hayal. Karena kenapa? Jadi RT aja kagak pernah Yesus itu. Itu loh Sebentar ya. masalahnya. Oke. Pertanyaan kau kan Yesus jadi RT aja nggak bisa. Tapi powernya apa? Apa power? Apa kuasa yang mendukung congor kau yang botai itu? Apa powernya? Silakan jawab. Iya, buktinya Yesus tidak pernah jadi RT. Itu kok ribet kali. Jadi kalau cuma dikatakan apa kuasa? Masya Allah. Apa mukjizat yang mendukung congoran kau yang keluar itu tadi ular sendok keluar dari congor kau itu apa powernya? Ini fakta. Pernah nggak Yesus jadi Fakta RT? kau. Faktanya adalah dengerin. Faktanya adalah Muhammad Nabi kau tidak mampu bangkit dari kematian. Nah, sebentar. Kalau itu yang menjadi dasar pijakan, saya ingat Yesus itu suster ngesot. Sebentar dulu Juma, jangan kau. Gimana sih Bang Luga Jangan ini? kau bawa-bawa suster ngesot. Suster ngesot itu setan. Setan itu sudah dilempar Yesus dari surga ke bumi. Kan bangkit dari kematian. Levelnya sama seperti Yesus. Bangkit dari kematian. Begini, oke, saya kasih tahu ya. Ada Saya kasih saingannya tahu kan? sebentar. Nah sekarang Saya jadi kasih RT tahu, kagak Bang. pernah kalah dia. Sebentar. Saya ajarin kau dulu ya. Ada namanya zombie. Zombie itu apa sih? Zombie itu setan masuk ke mayat. Itu terjadi di dalam upacara adat Toraja. Kalau nggak jadi ke Zombie itu setan masuk mayat. Tapi itu cuma sebentar dulu. Zombie itu cuma bertahan beberapa hari. Nanti dia mati lagi. Ya. Zombie itu sebentar. Sebentar. Iya. Terus. Sebentar. Terus. Zombie itu ya, zombie itu adalah setan yang masuk ke mayat. Itu ada di Toraja. Itu mayat bisa jalan. Itu bukan orang mati bangkit, bukan. Itu setan masuk ke mayat. Nah, bagaimana kalau itu Sebentar. dialami juga sama Yesus? Karena dia disimpan dalam goa kan? Habis itu dia keluar. Yesus begini bro, Yesus itu naik ke surga, setan nggak bisa naik ke surga karena setan buangan dari surga. Paham nggak? Setan tidak bisa naik ke surga, makanya Lah, di kitab seluruh Ayub gimana? zombie itu nggak pernah ada cerita zombie naik ke surga, itu nggak ada karena di surga itu orangnya ganteng-ganteng, keren-keren. Nah zombie kayak muka kau. Nah, jadi itu adalah kebodohan. Terus yang kedua Juma. Terus di mana Yesus pernah jadi RT? Sebentar. Kau diam dulu. Kamu diam dulu. Kan Apa saya nama bilang, RT-nya? ketika kau bertanya di mana Yesus sebentar sabar kau. Pasti kebagian nanti, pasti kena balok kok. Gini ya. Kau bertanya, kapan Yesus jadi RT? Ya kan? Sebentar ya. Kau kan bertanya kapan Yesus jadi RT? Oke, kutanya. Kuasa apa? Ya. Mujizat apa yang mendukung congoran kau yang bau tai ini bisa kau ucapkan? Silakan. Apa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya kerajaan. Kerajaannya masih sampai hari ini 1400 tahun. Yesus Anda mengatakan raja di atas jadi raja, sementara jadi RT aja kagak pernah. Kan kutanya sama kau Juma, manusia tertolol. Sudah kutanya tadi sama kau.
tahu menanyakan itu, Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya ada Karim. nggak muji